Ketemu lagi dengan Bang Ox, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Di luar hotel, kerumunan besar telah menanti. Para calon pasien, yang telah mendaftar sebelumnya, berbaris rapi dengan nomor urut di tangan. Beberapa di antara mereka tampak cemas, sementara yang lain penuh harap. Mereka semua tahu bahwa hari ini adalah kesempatan emas untuk bertemu dengan sang tabib legendaris, Rangga. Di balik layar, tim medis yang dikirim oleh Zhao Tianyu telah bekerja keras selama 36 jam terakhir. Mereka telah melakukan diagnosis awal terhadap ratusan pasien, memilah mana yang membutuhkan penanganan segera dan mana yang bisa ditangani oleh tim medis lain. Semua ini dilakukan demi memastikan bahwa waktu Rangga digunakan seefisien mungkin. Saat jarum jam menunjuk ke angka 1 siang, pintu ruang klinik dibuka. Rangga melangkah masuk dengan sikap tegap, diiringi sorak-sorai penghormatan dari para pasien. Dengan senyum yang penuh ketulusan, ia pun memulai tugasnya sebagai penyembuh mengobati bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa-jiwa yang penuh harapan. Di bumi pertiwi yang sunyi, namun penuh dengan hembusan angin kebijaksanaan dari timur jauh, pengobatan tradisional mengalir bagaikan sungai besar yang tak pernah kering. Arusnya menyentuh berbagai negeri, termasuk Korea Selatan, di mana warisan ilmu penyembuhan ini dianggap sebagai pusaka mahal. Bahkan lebih dari itu, di negeri ginseng, kedudukan pengobatan tradisional digenggam lebih erat daripada di tanah asalnya. Orang-orang Korea Selatan memandang akupuntur, ramuan obat herbal, dan segala ajaran penyembuhan kuno tersebut sebagai milik mereka sendiri. Bagaimana mungkin Rangga, seorang pemuda asing yang tiba-tiba mencuat bak meteor di langit ketenaran, bisa diterima begitu saja? Mereka melihat kehadirannya sebagai batu sandungan yang tak termaafkan. Tekanan pun mulai bergelombang, menusuk-nusuk layaknya jarum halus yang tersembunyi dalam gulungan sutra. Namun, Rangga tetap tenang seperti gunung yang kokoh di tengah badai. Hanya badut yang berseliweran, gumamnya pelan, seraya bibirnya melengkung tipis. Di matanya, tidak ada yang patut dicemaskan. Dalam hatinya, ia tidak tergoyahkan sedikit pun oleh ombak cemoohan. Larasati Wijaya, gadis berparas ayu yang mendampinginya, hanya tersenyum tipis. Ia percaya pada keyakinan Rangga. Percaya bahwa pria ini memiliki jurus pamungkas untuk menghadapi badai yang datang. Tanpa banyak bicara, ia menepuk pundak Rangga ringan, lalu mengucapkan selamat tinggal sebelum melangkah pergi. Setelah istirahat singkat, Rangga mengantar Suci Widyastuti kembali ke kamar 1, tempat ia meletakkan beban sementara. Kemudian, ia melangkah mantap menuju ruang konferensi hotel, di mana para wartawan telah berkumpul bak serigala-serigala kelaparan yang siap menerkam mangsa. Perhitungan waktu Rangga tepat seperti mata pedang yang tak pernah salah. Bahkan jika ia datang setengah menit lebih awal, ia yakin tak akan dianggap sombong atau besar kepala. Ketika ia melangkah masuk, ruangan itu sudah dipenuhi orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Reporter dari Korea Selatan, Jepang, bahkan beberapa negara barat, semuanya hadir. 100 lebih pasang mata langsung tertuju padanya, seperti anak panah yang dilepaskan serempak dari busur. Namun, bagi Rangga, tatapan itu tak lebih dari angin lembut yang berlalu tanpa jejak. Ekspresinya tetap tenang, langkah kakinya mantap saat ia maju ke panggung utama. Duduk dengan sikap tegak, Rangga menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Mayoritas hadirin adalah wajah-wajah oriental, namun ada juga puluhan reporter asing yang menonjol di antara kerumunan. Terutama 4 orang dari Korea Selatan, 3 di antaranya berpakaian resmi. Sementara satu pria parubaya tampak laksana Raja Wali Tua dengan sorot mata tajam. Pria itu jelas bukan sekadar reporter biasa. Setelah Zhao Tianyu, sang pembawa acara, membuka sesi dengan kata-kata singkat, giliran para wartawan mengambil alih. Pertanyaan pertama datang dari reporter, yang nada suaranya penuh rasa hormat. Mereka memuji kemampuan medis Rangga, bertanya tentang rahasia kesuksesannya, dan memuji etika profesionalnya. Suasana di ruangan menjadi hangat bagai matahari pagi. Namun, badai sebenarnya baru akan dimulai. Setelah reporter puas dengan jawaban-jawaban Rangga, tibalah giliran para reporter Jepang. Ketiga pria itu, dengan sorot mata dingin, mulai melemparkan pertanyaan-pertanyaan bernada tajam. Mereka menyerang model klub yang dibangun Rangga, menuduhnya mencari ketenaran semata. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan, menghujam seperti tombak beracun yang ditujukan untuk meruntuhkan nama baik sang dokter muda. Namun, Rangga tetap duduk tegak, seperti pohon beringin tua yang tak tergoyahkan oleh angin badai. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara yang tenang namun mengandung kekuatan besar. Di tengah riuh rendah ruang konferensi, udara yang semula tenang kini mulai terasa panas bak bara api. Reporter Korea Selatan itu melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya, seolah membawa pedang tersembunyi dalam lipatan jubah kehormatannya. Pertanyaan yang ia lontarkan bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah tantangan halus yang menyentuh akar pertikaian antara dua budaya besar. Etika kedokteran tradisional dalam pengobatan, katanya, sambil menatap Rangga dengan sorot mata penuh maksud. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Rangga tersenyum dingin,
seperti pedang yang belum sepenuhnya terhunus namun sudah memancarkan kilauan tajam. Ia tidak menjawab langsung, hanya mengisyaratkan bahwa jawaban atas pertanyaan itu sudah ada dalam lembaran-lembaran kitab kuno. Jika Anda ingin mengetahuinya, ujarnya tenang, saya bisa merekomendasikan beberapa buku kepada Anda. Tentu saja, jika Anda ingin mendengarnya dari mulut saya juga siap untuk membacakannya. Namun, reporter Korea itu tak puas dengan jawaban singkat itu. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tinggi, hampir berapi-api. Tuan Rangga, ucapnya, tradisi pengobatan dikenal dengan pertukaran keterampilan medis sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan bersama. Negara kami telah merintis teknologi baru yang menggabungkan akupunktur dengan energi listrik. Kami yakin ini adalah terobosan besar. Sebagai pemimpin dunia pengobatan tradisional, kami bersedia berbagi penemuan ini demi kemajuan bersama. Apakah Anda, atas nama, bersedia menerima permintaan ini? Ucapan itu terdengar seperti cambukan bagi para reporter yang hadir. Amarah mereka membara, namun tertahan dalam batas kesopanan. Beberapa dari mereka bergumam pelan dalam dialek ibu kota, sementara Zhao Tianyu, sang pembawa acara, hanya mencibir dengan gerakan bibir yang nyaris tak terlihat. Namun, reporter Korea itu tetap tegak, seolah tak tersentuh oleh gelombang kemarahan yang mulai berdesir di sekelilingnya. Rangga, yang sejak awal sudah mengetahui niat tersembunyi di balik pertanyaan-pertanyaan itu, hanya menatap dingin. Dalam hatinya, ia merasa jijik. Betapa sombongnya orang-orang ini, pikirnya. Mereka datang membawa klaim palsu atas warisan budaya yang bukan milik mereka, bahkan berani meminta rahasia ilmu yang belum tentu mereka kuasai. Maaf, jawab Rangga dengan suara datar namun tegas, saya sangat sibuk. Saya tidak tertarik pada teknologi negara Anda. Dan untuk apa yang disebut komunikasi, saya juga tidak tertarik. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih tajam. Daripada membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu, lebih baik saya gunakan waktu ini untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Reporter Korea itu masih belum menyerah. Ia mencoba meyakinkan Rangga dengan argumen lain, namun Rangga sudah tak sabar. Boleh saja berkomunikasi, katanya dengan nada mengancam, tapi komunikasi harus setara. Jika negara Anda benar-benar membuat terobosan dalam teknik akupunktur dan energi listrik, maka buktikanlah. Sembuhkan pasien kanker otak stadium akhir menggunakan metode itu. Jika Anda berhasil, saya akan menyetujui permintaan Anda. Jika tidak perlu membicarakan apapun lagi. Kata-kata itu bagaikan pedang yang menusuk tepat di jantung keangkuhan reporter Korea tersebut. Nada suara Rangga penuh dengan kepastian, seolah menegaskan bahwa ia tak akan pernah tunduk pada tipu daya atau kebohongan. Di matanya, orang-orang seperti ini hanyalah bayangan kosong yang mencoba merampas cahaya milik orang lain. Dan Rangga, dengan segala kebijaksanaannya, takkan membiarkan itu terjadi. Dalam ruangan itu, udara terasa semakin sesak. Para reporter asing saling bertukar pandang, sementara reporter Korea itu akhirnya terdiam, tak mampu melawan keberanian dan ketegasan Rangga. Pertempuran kata-kata ini, meski tanpa darah, telah menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di atas angin. Di bawah langit Shanghai yang cerah, udara di stadion Shanghai dipenuhi dengan riuh rendah manusia. Ratusan ribu orang berbondong-bondong memenuhi setiap sudut stadion, menciptakan gelombang kehidupan yang begitu besar hingga seolah-olah tanah itu sendiri bergoyang. Suasana meriah terasa bahkan sebelum seseorang melangkah masuk ke dalam stadion. Dari kejauhan, gemuruh suara manusia bagaikan ombak lautan yang tak pernah surut. Namun, di balik keriuhan itu, ada beban berat yang harus ditanggung oleh seorang pemuda bernama Rangga. Di dalam mobil yang meluncur menuju stadion, ia duduk dalam diam, membiarkan dirinya tenggelam dalam pikiran mendalam. Zhao Tianyu, sang sahabat sekaligus penyelenggara acara ini, menyampaikan kabar yang membuatnya semakin termenung. Setengah jam lalu jumlahnya sudah mencapai 30.000 orang, ujar Zhao Tianyu dengan nada penuh semangat, tapi sekarang mungkin lebih dari 50.000. 50.000, gumam Rangga pelan, matanya tertuju pada jendela mobil yang menampakkan kerumunan manusia di luar. Angka itu terdengar seperti guntur di telinganya, menghantam kesadarannya dengan keras. Namun, kenyataannya jauh lebih mencengangkan daripada prediksi Zhao Tianyu. Sebab, tepat ketika mereka tiba di stadion, angka resmi yang dilaporkan mencapai lebih dari 67.300 orang. Meskipun mayoritas dari mereka bukanlah pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan medis, namun jumlah pasien serius yang hadir telah melebihi 300 orang. Tim medis yang disiapkan oleh Zhao Tianyu berhasil menangani ratusan kasus ringan, namun selebihnya adalah tantangan nyata bagi Rangga. Pasien-pasien ini memiliki kondisi yang parah, yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat atau mudah. Mereka datang dari berbagai tempat, membawa harapan dan doa, menanti sentuhan penyembuhan dari Rangga. Rangga mengetahui bahwa tugasnya kali ini akan sangat berat. Meski ia memiliki kemampuan luar biasa, dengan kecepatan pengobatan satu pasien membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 menit. Maka untuk menangani lebih dari 300 pasien, ia memerlukan waktu sedikitnya 20 jam tanpa henti. Itu pun jika ia tidak kelelahan atau terganggu oleh hal-hal lain.
Kim Zhengyang, panggil Rangga tiba-tiba, menyebut nama salah satu asistennya yang bertugas mengatur antrean pasien. Kim Zhengyang adalah seorang pria muda yang cekatan dan cerdas, serta dipercaya untuk memastikan bahwa alur pengobatan berjalan lancar. Berapa banyak pasien yang sudah kita atasi hari ini? Kim Zhengyang menunduk hormat, lalu menjawab dengan suara mantap, sejauh ini, tim medis telah menangani 200 lebih pasien ringan, Tuan Rangga. Namun, untuk pasien serius, baru 15 orang yang Anda tangani secara langsung. Rangga hanya mengangguk singkat. Ia tahu bahwa pekerjaan besar masih menunggunya. Di belakang layar stadion, ia mulai mempersiapkan diri. Energi dalam tubuhnya mengalir pelan-pelan, seperti sungai yang tenang namun kuat. Ia menarik napas panjang, lalu bangkit dari kursinya. Matanya yang tajam menatap ke arah pintu stadion, di mana barisan panjang pasien telah menanti. Saya siap, katanya kepada Zhao Tianyu dengan nada yang tak terbantahkan. Mari kita mulai. Zhao Tianyu hanya mengangguk, meskipun wajahnya tampak khawatir. Ia tahu bahwa Rangga adalah pribadi yang teguh dan tidak pernah mundur dari tantangan. Namun, melihat beban besar yang harus ditanggung oleh temannya kali ini, ia tak bisa menahan rasa iba. Tetap saja, ia memilih untuk mendukung Rangga sepenuhnya, karena ia percaya bahwa pria ini adalah harapan bagi ribuan orang yang datang hari itu. Di luar stadion, matahari mulai condong ke barat, namun aktivitas di dalam stadion tetap berlangsung dengan intensitas tinggi. Pasien demi pasien masuk ke ruang pengobatan, membawa cerita-cerita pilu tentang penyakit yang telah menghancurkan hidup mereka. Namun, di tangan Rangga, harapan kembali menyala. Setiap sapuan jarinya yang lembut, setiap tusukan akupunktur yang presisi, menghasilkan keajaiban yang membuat orang-orang tercengang. Namun, di tengah segala kelelahan fisik dan mental, Rangga tidak pernah berhenti. Baginya, ini bukan sekadar tugas. Ini adalah misi, sebuah panggilan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan meskipun badai tantangan terus berdatangan, ia tetap berdiri tegak, bak pohon beringin yang kokoh di tengah hujan deras. Rangga duduk dengan tenang, tak sedikit pun kerutan menghiasi dahinya. Ia telah mempersiapkan diri jauh sebelum keberangkatan, dan kini, ketika saatnya tiba, ia siap untuk bertahan dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Klinik pengobatan gratis ini dimulai tepat pada waktunya. Demi menjaga kesan yang lebih representatif, tata letak lokasi hampir sepenuhnya menyerupai apa yang pernah diadakan di ibu kota. Namun, ada satu perbedaan mencolok kali ini. Area pasien dipisahkan dari area umum. Di tengah stadion, berdiri platform utama tempat diagnosa dilakukan, dikelilingi oleh 3 zona penonton di kiri, kanan, dan depan. Zona kiri dan kanan masing-masing mampu menampung 2.000 orang, sementara area depan sanggup menampung hingga 5.000 jiwa. Setiap zona tersebut dilengkapi tiket masuk, dan seluruh hasil penerimaannya disumbangkan kepada Yayasan Harapan di lokasi. Tidak hanya itu, beberapa stand donasi juga didirikan di sekitar area untuk menambah kontribusi. Pasien dan keluarga mereka yang mendapat kode akses dikumpulkan di zona kanan. Meskipun jumlah pasien hanya sekitar 300 orang, setelah anggota keluarga dan kerabat turut hadir, totalnya membengkak menjadi 1.700 jiwa. Sementara itu, stand-stand di sekeliling stadion sudah penuh sesak oleh penonton yang datang berbondong-bondong. Jumlah mereka mencapai hampir 70.000 orang, sebuah angka yang tidak kalah megah dibanding pertunjukan musik King of Kings manapun. Proses pengobatan berjalan serupa dengan yang pernah diadakan di ibu kota. Di bawah arahan Zhao Tianyu, klinik gratis kembali dibuka. Rangga, tanpa basa-basi, langsung duduk di kursinya dan mulai merawat para pasien. Kecepatannya luar biasa, seolah penyakit yang bagi orang lain terlihat rumit sama sekali bukan halangan baginya. Hanya dalam waktu 1 hingga 10 menit, ia berhasil menyelesaikan prosedur pengobatan untuk masing-masing pasien. Beberapa pasien pertama yang ditangani Rangga kebanyakan menderita penyakit saraf dan tumor. Penyakit saraf dapat ia atasi hanya dalam 1 atau 2 menit saja. Adapun tumor dan kanker, meskipun memerlukan waktu sedikit lebih lama, tetap saja ia mampu menyelesaikannya dalam kurun waktu 10 menit. Pada awalnya, Rangga tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Namun, setelah merawat lebih dari selusin pasien, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Intensitas energi listriknya meningkat drastis dalam waktu kurang dari 3 hari. Peningkatan ini bukanlah sesuatu yang kecil, rasanya sangat nyata. Contohnya, seorang pasien dengan tumor yang sebelumnya membutuhkan waktu 10 menit untuk disembuhkan, kini hanya memerlukan waktu kurang dari 6 menit. Pasien-pasien lainnya juga mengalami hal serupa. Prosedur pengobatan berjalan hampir 2/3 lebih cepat dibanding sebelumnya. Selain itu, efisiensi penyerapan dan konsumsi energi listriknya juga meningkat pesat dibanding kemarin. Penemuan ini membuat sudut bibir Rangga tertarik dalam senyum tipis. Mungkinkah penggunaan cerukan energi secara terus-menerus seperti ini mampu meningkatkan intensitas energi listrik? Gumamnya dalam hati. Jika mengandalkan perkembangan alami, mustahil baginya untuk mencapai perubahan sebesar ini dalam waktu singkat. Namun, kini perubahan tersebut nyata adanya, bahkan terasa abnormal. Dulu,
Intensitas energi spiritual yang bisa ia kendalikan hanya sekitar 4000 volt, namun kini telah melonjak mendekati 5500 volt. Di balik ketenangannya, Rangga menyimpan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Melihat kekuatannya yang semakin bertambah, ia mulai menyadari bahwa dunia pengobatan yang ia jalani mungkin menyimpan rahasia-rahasia yang lebih besar lagi. Menurut penjelasan asli intip psionik, untuk meningkatkan level kekuatan sukma dari tingkat menengah ke tingkat tinggi, bukan hanya perlu mencapai 100% pada level menengah, melainkan juga harus meningkatkan intensitasnya hingga mencapai 10.000 volt. Selama pelatihan intensif normal, ketika seseorang berhasil mencapai puncak level menengah, intensitas kekuatan sukma mendekati angka tersebut. Jika spekulasi ini benar, maka Rangga mungkin hanya memerlukan beberapa kali lagi menggelar klinik pengobatan gratis untuk terlebih dahulu mencapai ambang 10.000 volt. Meskipun sepintas angka 10.000 volt tampak hanya 10 kali lebih besar daripada level menengah, kekuatan energi spiritual pada tingkat tersebut bukanlah perkara sederhana pembagian angka. Energi spiritual sebesar 10.000 volt pastilah 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan yang ada di level menengah. Saat ini, aku sudah mampu mengendalikan 5.500 volt energi sukma. Jika jumlah ini dapat terus meningkat pesat setelah klinik ini selesai, tebakan ini akan terbukti, gumam Rangga dalam hati. Dengan cepat ia membuat analisis rasional, dan kesimpulan itu semakin memacu semangatnya untuk melanjutkan klinik gratis ini. Yang paling dibutuhkan Rangga saat ini adalah kekuatan. Jika metode ini benar-benar berhasil, ia yakin akan mampu mendekati kekuatan sukma tingkat tinggi dalam waktu singkat. Meskipun ia belum memiliki kemampuan penuh seperti seorang praktisi tingkat tinggi, kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Setelah intensitas kekuatan spiritualnya meningkat, kecepatan penyembuhan Rangga pun ikut melonjak tanpa terlihat batasnya. Pada awalnya, ia membutuhkan rata-rata 5 menit untuk menyembuhkan seorang pasien. Kini, waktu tersebut telah dipersingkat menjadi antara 3 hingga 4 menit saja. Dalam 1 jam, jumlah pasien yang dapat ia tangani mendekati 20 orang. Namun, seperti sebelumnya, konsumsi energi listrik yang begitu besar membuat Rangga merasakan kekuatan mental dan fisiknya terkuras dengan cepat. Wajahnya mulai memucat secara bertahap. Sementara itu, waktu berlalu bak kilat. Langit yang tadinya cerah kini telah berganti menjadi gelap gulita. Penyembuhan Rangga masih terus berlanjut. Dengan tujuan yang sama seperti saat ia berada di ibu kota, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan setiap luka para pasien yang datang. Di suite mewah King Hong International Hotel, 4 reporter Korea Selatan duduk di sofa. Mata mereka tertuju pada layar televisi yang menyiarkan langsung klinik pengobatan gratis Rangga. Seperti biasa, siaran ini disiarkan tanpa jeda iklan apapun. Zhao Tianyu bahkan berencana meminta Rangga untuk merekam dokumenter singkat setiap kali ada jeda, agar siaran ini terasa lebih murni dan tanpa gangguan. Namun, hal itu tidak menjadi perhatian utama para reporter Korea. Pandangan mereka nyaris tak pernah lepas dari tangan Rangga, terutama jarum perak dan kabel listrik yang digenggamnya. Ekspresi mereka serius, sorot mata mereka penuh rasa ingin tahu, seolah-olah mereka berusaha membaca rahasia besar dari gerakan tangan Rangga. Tentang semua ini, Rangga sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang-orang Korea yang sedang mempelajarinya. Pikirannya saat ini sepenuhnya fokus pada klinik pengobatan. "Apakah kalian melihat sesuatu?" tanya salah seorang di antara mereka, suaranya rendah namun penuh harap. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana Rangga berhasil menyelesaikan perawatan seorang pasien leukemia dalam waktu kurang dari 5 menit, pria parubaya bernama Jin Zhengtu akhirnya angkat bicara. Ia adalah wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Korea, dan pemimpin misi kali ini. Tujuan kedatangan mereka ke Cina sangat jelas, mereka harus mendapatkan informasi teknis tentang kombinasi akupunktur dan energi listrik dari tangan Rangga. Jika berhasil, pengobatan tradisional Korea akan berkembang pesat, bahkan mampu menyaingi dominasi pengobatan tradisional yang sudah mapan. Namun, sayangnya bagi mereka, Rangga tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan apa yang mereka sebut sebagai kerjasama. Kim Zhengyang merasa beban besar menekan pundaknya. Namun, bagi seseorang dengan rasa kehormatan nasional yang begitu kuat seperti dirinya, tujuan harus tetap tercapai, apapun caranya. Mereka bukan tipe orang yang mudah menyerah, terutama ketika martabat bangsa mereka dipertaruhkan. "Menteri Kim, saya tidak bisa melihatnya," ujar salah satu reporter dengan nada frustrasi. Dari ketiganya, hanya satu yang benar-benar reporter profesional. 2 lainnya adalah ahli pengobatan tradisional yang lahir dan dibesarkan dalam dunia akupunktur, memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik tersebut. Namun, meskipun mereka telah mengamati dengan cermat selama berjam-jam, mereka tak mampu melihat rahasia di balik metode Rangga. Bahkan Jin Zhengyang sendiri tak bisa menemukan petunjuk apapun. Yang ia lihat hanyalah Rangga menggunakan energi listrik bersama jarum perak untuk menyembuhkan pasien tanpa banyak bicara. Tak ada pertanyaan mengenai kondisi fisik atau penyakit pasien. Semua seolah dapat diselesaikan hanya dengan sentuhan jarum perak itu. Meski mencoba menyembunyikan emosinya, mata Jin Zhengyang tak bisa menipu. Ada rasa iri dan cemburu yang mendalam di sana.
Jika saja dia bisa menguasai keterampilan medis seperti Rangga, dia tidak akan lagi puas menjadi wakil presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Korea. Dia akan langsung naik sebagai pemimpin sejati, dihormati dan disanjung oleh semua orang. Nilainya akan melonjak lebih dari 100 kali lipat, bahkan mungkin dielu-elukan sebagai pahlawan nasional. Namun, saat ini, harapan itu masih jauh dari genggamannya. Menteri Jin, menurut Anda, apakah masalah utamanya terletak pada konektor daya itu? Tanya salah satu reporter, matanya terpaku pada benda kecil yang digenggam Rangga. Jin Zhengyang mengangguk pelan, memilih untuk mempercayai dugaan itu. Bagaimanapun, jika mereka bisa mendapatkan konektor daya tersebut, mungkin mereka bisa menyingkap rahasia di balik kemampuan luar biasa Rangga. Namun, gumam Jin Zhengyang dalam hati, kecuali kita bisa merebutnya, jika Rangga tak mengatakan apa-apa, kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Reporter yang sebenarnya akhirnya angkat bicara. Ia berkata dengan tenang, Menteri Jin, apakah Anda ingin kami mendapatkan konektor daya itu? Presiden memberi saya nomor telepon sebelum saya berangkat. Jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa menghubungi nomor itu. Presiden yang dimaksud adalah atasan langsung Jin Zhengyang, Kepala Asosiasi Pengobatan Tradisional Korea. Fakta bahwa reporter ini membawa nomor telepon langsung dari Presiden menunjukkan bahwa dia memiliki kedudukan istimewa di asosiasi. Jin Zhengyang mengerutkan alisnya, merasa sedikit tersinggung karena hal ini tidak dibicarakan sebelumnya. Jika rencana ini berhasil tanpa hambatan, dia tidak perlu lagi tunduk pada Presiden setelah kembali. Saat itulah dia, Jin Zhengyang, akan duduk di kursi tertinggi, memimpin seluruh komunitas pengobatan tradisional Korea. Apakah Presiden memberitahu Anda siapa yang harus Anda hubungi? Tanya Jin Zhengyang. Nada suaranya sedikit dingin. Reporter itu menggelengkan kepala. Namun, setelah beberapa saat, ia melanjutkan, dia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Hanya saja, nama belakang pihak lain adalah Shen. Nama keluarga Shen, gumam Jin Zhengyang dalam hati. Matanya berkilat sesaat, namun ekspresinya tetap datar. Tanpa ragu, ia berkata, kalau begitu, tolong hubungi nomor itu. Jika Anda bisa mendapatkan konektor daya, segera kirimkan padaku. Baik, Menteri Kim, jawab reporter itu, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Langkah kakinya terdengar mantap, seolah sudah memiliki rencana. Jin Zhengyang kembali menatap layar televisi. Pandangannya tak lepas dari konektor daya di tangan Rangga. Setiap gerakan jarum perak yang menyentuh kulit pasien membuatnya semakin yakin bahwa rahasia besar tersembunyi di balik benda itu. Kini, ia hanya bisa menunggu kabar dari reporter tadi sambil terus mengamati setiap detik siaran langsung itu. Di dalam hatinya, ambisi dan kecemasan saling bertarung, menciptakan badai emosi yang sulit dikendalikan. Di bawah cahaya remang malam, angin dingin berhembus pelan menyapu lembut dedaunan yang berguguran di halaman stadion. Di dalam ruangan yang dipenuhi aroma obat-obatan dan desiran energi listrik yang samar, Rangga duduk bersila dengan kening berkerut. Matanya terpejam rapat, namun jiwanya seolah berkobar-kobar, menyalurkan setiap tetes kekuatan dari inti sukmanya untuk mengendalikan aliran energi listrik yang liar melalui jarum-jarum akupuntur. Para murid pengobatan tradisional Korea memandangnya dengan mata penuh rasa ingin tahu, iri, dan sekaligus takjub. Mereka tidak tahu bahwa rahasia kehebatan Rangga bukanlah pada konektor daya yang tampak canggih itu, melainkan pada tekad baja dan kekuatan spiritualnya yang mendalam. Jin Zhengyang, pemimpin mereka, hanya bisa menelan ludah sambil membayangkan betapa mudahnya jika ia memiliki alat misterius itu. Namun, andai saja ia tahu bahwa konektor daya tersebut hanyalah tipuan belaka sebuah konduktor biasa yang dibungkus kemewahan ilusi, mungkin ia akan meremas dadanya sendiri karena frustrasi. Namun, Rangga tidak peduli dengan semua itu. Kini, seluruh perhatiannya tertuju pada pasien-pasien yang masih berbaring menanti giliran. Satu demi satu, mereka disembuhkan oleh sentuhan tangannya yang cekatan. Meskipun otaknya mulai diliputi rasa pusing yang semakin kuat, ia tetap bertahan. Ia adalah seorang kesatria tanpa pedang, namun dengan kekuatan penyembuhan yang melebihi senjata apapun. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuhnya semakin lemah, tapi semangatnya semakin menyala-nyala. Jika tebakanku benar, gumamnya dalam hati, maka ini bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa mereka. Ini juga tentang langkah besar bagiku menuju puncak kekuatan. Sementara itu, di luar ruangan, Zhao Tianyu berdiri tegak meski matanya sudah dipenuhi lingkaran hitam kelelahan. Inilah kedua kalinya ia bekerja tanpa henti sepanjang minggu ini. Namun, bibirnya tak pernah mengeluh. Bahkan, ia tampak semakin giat, bergerak cepat membantu para pasien yang datang silih berganti. Dedikasinya membuat orang-orang di sekitarnya terdiam kagum. Angin malam semakin dingin, tapi di dalam stadion, suasana tetap hangat oleh harapan dan keteguhan hati. Rangga dan Zhao Tianyu, dua insan yang berbeda namun sama-sama gigih, terus melanjutkan tugas mereka hingga pagi menjelang. Tak ada lagi keraguan di hati mereka.
Yang ada hanyalah keyakinan bahwa setiap tetes keringat dan darah yang mereka curahkan hari ini akan menjadi pijakan bagi masa depan yang lebih gemilang. Dan begitulah, cerita mereka terus berlanjut, seperti pedang yang terus diasah, siap membelah segala rintangan yang menghadang. Di bawah cahaya redup lampu klinik, Rangga duduk dengan tenang di depan meja sederhana. Tangannya yang kokoh dan cekatan terus bergerak menyentuh jarum-jarum akupuntur, menyembuhkan pasien-pasien terakhir yang masih menunggu giliran. Di tangannya, tergenggam selembar daftar rating siaran langsung terbaru, daftar yang mencatat kejayaan luar biasa dari acara ini. Siaran langsung diagnosis dan pengobatan yang dipimpinnya telah memecahkan rekor demi rekor, bahkan melampaui popularitas beberapa serial TV papan atas pada jam tayang utama. Antusiasme masyarakat terhadap pengobatan tradisional mereka tak terbendung lagi. Pengobatan tradisional, harta pusaka bangsa itu, kini bersinar kembali di tangan Rangga. Keterampilan medisnya yang tiada duanya membawa harapan baru bagi banyak orang. Dalam hitungan hari, nama Rangga menjadi sorotan publik. Diskusi dan kontroversi tentang kemampuan luar biasa pemuda itu menghiasi setiap sudut internet, membuat namanya melambung tinggi bak meteor di langit malam. Di balik layar, Zhao Tianyu tersenyum puas. Sebagai pembawa acara program ini, dia merasa bangga bukan kepalang. Rekor demi rekor dibuat di bawah kendali tangannya, dan ia yakin bahwa ini hanyalah permulaan. Keyakinannya pada masa depan program ini begitu besar, seperti api yang berkobar semakin membara. Jika begini terus, pikirnya dalam hati, maka suatu hari nanti, seluruh dunia akan mengakui kehebatan pengobatan tradisional. Ribuan kilometer jauhnya, di sebuah apartemen kecil di Dali, Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas duduk berdampingan di depan televisi. Mata mereka tertuju pada sosok akrab yang tengah sibuk merawat pasien di layar. Setelah meninggalkan Shangri-La, mereka menetap di Dali untuk sementara waktu. Zahra Mahayuni menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat sejenak dari perjalanan panjangnya. Sementara Almira Cahyaningtyas mulai mengeksplorasi bakatnya sebagai penulis. Meski hidup mereka tampak sederhana, ada kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Namun, ketenangan itu sedikit terusik oleh siaran langsung program klinik gratis Rangga. Zahra Mahayuni menyelinap ke kamarnya, menonton acara itu sendirian dengan perasaan campur aduk. Di layar, Rangga tampak begitu berbeda dari pria yang dulu ia kenal. Pemuda itu kini adalah sosok yang penuh dedikasi, ahli dalam bidangnya, dan memiliki aura kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Bagi Zahra, pria itu sudah terlalu jauh melampaui bayangannya. Bahkan hingga sulit dipercaya bahwa mereka pernah berbagi ikatan yang sama. Semua ini hanya soal takdir. Gumam Zahra pelan, mencoba menepis rasa kehilangan yang mengendap di dasar hatinya. Tak ada penyesalan, hanya sedikit kerinduan akan masa lalu yang kini tak mungkin kembali. Di ruangan lain, Almira Cahyaningtyas juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tahu semua yang Rangga alami dari cerita Suryawan Laksana. Ia sadar betul bahwa meskipun kekuatan Rangga saat ini belum cukup untuk melawan keluarga Adikusuma, pertumbuhannya yang pesat adalah sebuah janji akan masa depan gemilang. Suatu hari, ia yakin, Rangga akan sanggup menjatuhkan musuh bebuyutan itu dan membalas dendam atas darah orang tuanya. Almira tersenyum tipis, matanya berbinar penuh harap. Kamu pasti bisa melakukannya, Rangga, bisiknya dalam hati, seolah memberi dukungan diam-diam kepada pria yang pernah mereka tinggalkan. Angin malam berhembus lembut di luar jendela, membawa serta desiran halus dedaunan. Di dalam apartemen, dua wanita itu tetap duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran dan perasaan mereka sendiri. Sementara itu, di layar televisi, Rangga terus melanjutkan misinya, menyembuhkan satu demi satu pasien, tanpa menyadari bahwa langkah-langkahnya telah mempengaruhi lebih banyak orang daripada yang bisa ia bayangkan. Dan begitulah, kisah ini terus berlanjut, seperti sungai yang mengalir deras menuju samudera yang luas. Di bawah cahaya remang kamar mandi, Rangga berdiri dengan napas terengah-engah. Tubuhnya yang lemah setelah koma 5 jam masih terasa seperti beban berat, namun semangatnya menyala-nyala bak api abadi. Dengan tangan kanan terulur ke depan, ia menatap bola listrik yang melayang di antara telapak tangannya, bola kecil yang bersinar terang, menggeliat liar bagai ular spiritual dari mitos kuno. Bola itu bukan sekadar energi biasa. Ia adalah manifestasi dari kemajuan luar biasa yang telah dicapai Rangga. Intensitasnya begitu tinggi hingga orang lain mungkin tak akan mampu menahan pandangan langsung terhadapnya tanpa merasa silau atau bahkan pingsan. Namun, bagi Rangga, ini adalah bukti nyata bahwa tebakannya benar, batas-batas yang selama ini membelenggunya perlahan mulai runtuh. Meski wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, senyum tipis terukir di wajah pemuda itu. Ternyata benar, gumamnya pelan, suaranya serak namun penuh keyakinan. Setiap detik dalam perjuangannya tadi malam tidak sia-sia. Konsumsi energi mental yang melampaui batas manusia normal, rasa pening yang hampir membuatnya kolaps, semua itu terbayar lunas saat ia menyadari bahwa inti sukmanya kini mampu menahan intensitas energi listrik yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, di sebuah villa megah di tepi danau, Nadine Laksana duduk diam di depan televisi. Matanya yang teduh tertuju pada layar,
di mana sosok Rangga tampak sedang sibuk merawat pasien terakhirnya. Pikirannya kosong. Namun ada sesuatu yang hangat dan mendesir di dasar hatinya, perasaan yang sulit ia deskripsikan, seperti embusan angin musim semi yang tak terduga. Nadine tak tahu pasti apa yang dirasakannya. Yang ia tahu, matanya tak pernah berpaling dari layar selama berjam-jam. Di balik ketenangannya, ada gelombang emosi yang bergelora, seolah alam bawah sadarnya mencoba memberitahunya sesuatu yang penting. Namun, Nadine hanya bisa diam, membiarkan perasaan itu mengalir tanpa mencoba memahaminya. Jauh di dali, Almira Cahyaningtyas menutup mata, membayangkan wajah Teguh Rangga di layar TV. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik dalam doa. Semoga kau terus maju, Rangga, ucapnya dalam hati. Ia tahu betapa berat perjalanan yang dilalui pemuda itu, namun ia juga yakin bahwa kekuatan dan tekad Rangga tak akan pernah padam. Dalam hatinya, Almira mengirimkan berkah dan dukungan diam-diam, percaya bahwa suatu hari nanti Rangga akan mampu mengubah dunia. Kembali ke King Hong International Hotel, Rangga akhirnya menarik napas panjang. Setelah beberapa saat memandangi bola listrik di telapak tangannya, ia perlahan menutup kedua telapak tangannya, memadamkan cahaya itu hingga lenyap tanpa jejak. Tubuhnya masih lemah, namun ia bisa merasakan aliran energi baru yang lebih kuat mengalir di dalam tubuhnya. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak di mana ia akan melampaui batas-batas yang pernah ia anggap mustahil. Jika ini berhasil, gumamnya pelan, aku akan melangkah lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Rangga melangkah keluar dari kamar mandi dengan langkah mantap meski tubuhnya masih limbung. Ia tak peduli lagi dengan kelelahan atau rasa sakit yang menghantui tubuhnya. Yang penting baginya adalah hasil akhir dari segala usaha ini. Dalam hatinya, ia sudah siap untuk tantangan berikutnya, tantangan yang akan membawanya semakin dekat pada tujuan utamanya, membalas dendam atas darah orang tuanya dan menghancurkan keluarga Adikusuma. Angin pagi berhembus lembut masuk melalui jendela, menyapu wajahnya yang pucat namun tetap bersinar dengan semangat baja. Hari baru telah dimulai, dan Rangga tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Namun, ia tak gentar. Baginya, setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini adalah pijakan menuju masa depan yang gemilang. Dan begitulah, kisah Rangga terus berlanjut seperti sungai yang mengalir deras, membelah gunungan rintangan demi mencapai samudera kebebasan dan kejayaan. 7.000 volt, melalui pusat kekuatan batin yang mengalir di dalam tubuhnya, Rangga mampu merasakan dengan jelas gelombang energi sukma yang begitu mengerikan. Energi itu berdenyut liar di antara bola-bola listrik kecil, seolah menyimpan sambaran petir yang siap meledak kapan saja. Jangan sekali-kali meremehkan ukuran bola-bola tersebut, meskipun tampak sepele seperti biji kenanga, namun seekor gajah sekalipun akan terkapar tak berdaya jika disambar olehnya. Namun, hal itu bukanlah yang utama sekarang. Wajah Rangga memancarkan senyum tipis penuh kepuasan. Tebakannya ternyata tepat. Konsumsi energi listrik yang digunakan secara ekstensif ini benar-benar membuka peluang besar untuk meningkatkan intensitas kekuatan hingga batas yang luar biasa. Masih ada celah 3.000 volt dari 10.000 volt, gumam Rangga dalam hati. Matanya berbinar penuh semangat. Jika dinaikkan 2 kali lipat lagi, pasti bisa mencapai 10.000 volt. Dalam sorot matanya, terlihat bayangan ambisi yang menyala-nyala. Ketika waktunya tiba, jika inti sukmanya berhasil ditingkatkan hingga 100% dari level menengah, Rangga yakin bahwa ia dapat meloncat langsung ke level tinggi hanya dalam satu gerakan. Namun, meski perbaikan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, ia tetap tenang. Selama ia mampu mengendalikan energi listrik hingga 10.000 volt, setidaknya kekuatannya akan mendekati level maju. Kesenjangan antara kekuatan level tinggi dan level menengah sungguh sangat besar. Namun, jika ia berhasil mencapai ambang batas kekuatan yang hampir maju, maka Rangga percaya dirinya akan mampu bersaing dengan keluarga Adikusuma. Bahkan jika Rizky Adikusuma datang bersama konsorsium Inoue, Rangga takkan gentar sedikit pun. Saat Rangga menyelesaikan tesnya, mengisi ulang daya tubuhnya, dan keluar dari kamar mandi, pandangannya langsung tertuju pada Suci Widyastuti yang duduk anggun di sofa aula luar sambil membaca sebuah buku. Gadis itu tampak tenang, seolah tenggelam dalam dunia khayal yang terbentang di halaman-halamannya. Suci Widyastuti sendiri sebenarnya sudah menyiapkan mental bahwa Rangga mungkin harus koma lebih lama kali ini. Karena tak ingin mengganggu, ia memilih duduk di aula luar dan membaca buku untuk menghabiskan waktu. Oleh karena itu, ketika melihat Rangga keluar dari ruangan dengan langkah mantap, raut wajahnya langsung berubah, menampilkan kekagetan yang sulit disembunyikan. Gadis itu segera berdiri, lalu melangkah ringan menuju Rangga. Suaranya lembut saat bertanya, "Rangga, mengapa kamu bangun begitu cepat? Apakah kamu tidak perlu istirahat lebih lama?" "Tidak masalah soal biaya hidup. Aku sudah cukup beristirahat," jawab Rangga dengan senyum tipis. "Lagi pula, aku sudah berjanji akan jalan-jalan denganmu hari ini." Melihat Rangga dalam kondisi baik dan tanpa beban, Suci Widyastuti merasa lega. Setelah melirik jam di pergelangan tangannya, ia berkata, "Oke. Sudah hampir waktunya. Mari kita makan siang dulu." "Baiklah, ayo keluar makan,"
sahut Rangga santai. Ia hanya menjawab singkat, lalu berniat kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Karena rencananya adalah berkeliling kota Shanghai bersama Suci Widyastuti, Rangga sama sekali tidak berniat makan di Hotel Internasional King Hong. Baginya, mencicipi hidangan khas Shanghai bersama gadis itu adalah pilihan yang paling tepat. Oh, benar, ucap Suci Widyastuti tiba-tiba, saat Rangga hendak melangkah kembali ke kamarnya. Gadis itu tampak seperti baru mengingat sesuatu penting. Suci Widyastuti, ada apa? Tanya Rangga dengan nada penasaran. Suci Widyastuti tersenyum tipis, lalu berkata, sepertinya kamu perlu berdandan dulu. Tianyu baru saja meneleponku. Entah siapa yang membocorkan keberadaanmu, tapi banyak orang yang antusias. Banyak reporter sudah tahu kalau kamu tinggal di hotel ini. Jika kita keluar seperti ini, aku khawatir kita tidak akan bisa bergerak bebas lagi. Rangga terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, katanya, sambil mulai menyusun rencana dalam benaknya. Rangga akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang bintang yang begitu diburu. Namun, popularitasnya kali ini justru membawa rasa waspada yang mendalam. Berpakaian layaknya seorang mata-mata dengan kedok sebagai staf hotel, ia dan Suci Widyastuti berhasil keluar dari pengepungan berat di hotel. Meski awalnya Rangga meragukan perkataan Suci Widyastuti, namun setelah menyaksikan sendiri hiruk-pikuk wartawan yang memenuhi seluruh area lobi hotel, ia hanya bisa terdiam. Lobi hotel, tempat parkir, bahkan gerbang masuk semua dipenuhi oleh ratusan reporter dari berbagai media. Tak hanya itu, banyak pula penggemar yang datang untuk melihat wajah asli Rangga. Jika ditotal, jumlah mereka mungkin mencapai 1.000 orang lebih. Semua mata tertuju pada pintu keluar hotel, menunggu momen Rangga muncul. Untungnya, kamar Rangga berada di lantai privat dengan pengamanan ketat, sehingga tak ada seorang pun yang bisa masuk tanpa izin. Zhao Tianyu mengirimkan tim medis untuk membantu menangani pasien di lobi hotel. Dengan situasi seperti ini, Rangga hanya memiliki satu pilihan melarikan diri. Beruntung Suci Widyastuti mengingatkannya. Jika tidak, kemungkinan besar Rangga akan terjebak di dalam hotel tanpa bisa meninggalkan ruangan. Setelah berhasil meninggalkan hotel, Rangga langsung naik Bentley yang disiapkan oleh pihak hotel untuk dirinya dan Suci Widyastuti. Namun, baru beberapa kilometer meninggalkan hotel, Rangga menyadari sesuatu yang tidak beres di belakang mobilnya. Gerak-geriknya menarik perhatian Suci Widyastuti. Rangga, ada apa? Tanya Suci Widyastuti heran, matanya mengikuti arah pandang Rangga ke kaca spion belakang. Awalnya, Suci Widyastuti mengira bahwa para penggemar telah menemukan jejak mereka dan mulai mengejar. Namun, setelah memperhatikan lebih cermat, ia tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Hanya saja, sebuah mobil hatchback modern tampak mengikuti mereka sejak meninggalkan hotel. Kaca bodinya dilapisi film surya yang sangat gelap, membuatnya mustahil ditembus pandangan untuk melihat siapa yang berada di dalamnya. Sepertinya ada mobil yang mengikuti kita dari belakang, ucap Rangga tenang. Ia telah mempelajari banyak teknik pelacakan dan anti pelacakan dari elang, sehingga instingnya memberitahunya bahwa mobil tersebut pasti memiliki niat tertentu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menyingkirkan mereka? Tanya Suci Widyastuti dengan nada ringan, meski sedikit terdengar tegang. Tidak perlu, jawab Rangga dingin. Asalkan mereka tidak bisa mengikuti kita lagi. Suara Rangga terdengar lebih tajam dari biasanya. Instingnya sudah memberi peringatan keras bahwa mobil di belakang itu datang dengan maksud buruk. Bukan sekadar firasat, melainkan hasil penilaian empiris yang didasarkan pada pengalaman panjangnya. Suci Widyastuti tentu saja tidak keberatan. Setelah menjawab singkat, ia memilih diam dan tidak mengganggu Rangga lagi. Alih-alih mempercepat laju kendaraan untuk melepaskan diri, Rangga malah membelokkan mobil menuju taman terdekat. Ia langsung memasuki area parkir yang luas dan sepi, dengan hanya beberapa mobil yang terparkir di sana. Parkir ini menjadi tempat yang sempurna untuk menghadapi apapun yang akan datang dari mobil misterius itu. Rangga tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk mengetahui siapa yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Di dalam mobil Hyundai Rena berwarna merah, suasana tegang menyelimuti ketiga orang di dalamnya. Reporter Korea bernama Han De duduk di kursi depan dengan ekspresi penuh perhitungan. Matanya yang tajam terus mengamati gerakan Rangga dari kejauhan. Sementara kedua pria parubaya di belakang tetap tenang namun sorot mata mereka dingin dan waspada. Han Ze adalah seorang reporter muda yang haus akan pengakuan. Ia melihat misi ini sebagai kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya kepada dunia. Jika rencana ini berhasil, ia tidak hanya akan mendapatkan nama besar di kalangan pers internasional, tetapi juga meningkatkan posisinya di Korea Selatan. Namun, untuk mencapai tujuan itu, ia harus bekerja sama dengan dua pembunuh dari organisasi pembunuh Sakura, sebuah kelompok legendaris dari Jepang. Sebagai seorang Korea, Han De membenci bangsa Jepang dengan sepenuh hati. Tapi ambisi pribadinya lebih besar daripada rasa benci itu. Karena itulah ia memilih menekan perasaannya dan fokus pada rencana yang telah disiapkan. Sedangkan kedua pria parubaya tersebut, meski tampak seperti orang Asia Timur biasa dengan kulit kuning dan mata hitam,
Ada sesuatu yang membuat mereka berbeda. Postur tubuh mereka tegak sempurna, tatapan mereka tajam namun tanpa emosi, dan gerakan mereka hampir tidak bersuara. Mereka adalah pembunuh kelas 1 yang telah dilatih bertahun-tahun dalam seni membunuh tanpa jejak. Mereka dikirim oleh keluarga Adikusuma untuk membantu Hanze menyelesaikan misi ini. Tujuan utama mereka jelas chip yang dibawa Rangga. Menurut informasi yang diperoleh Hanze, chip itu adalah kunci dari kombinasi energi listrik dan teknik akupunktur yang luar biasa. Dengan memecahkan chip tersebut, mereka bisa mengungkap rahasia besar yang dimiliki Rangga. Namun, Hanze tidak tahu bahwa chip yang diincarnya hanyalah tiruan kosong sebuah tipuan yang dirancang untuk menyesatkan musuh-musuhnya. Hanze menoleh kepada kedua pembunuh Jepang itu dan berkata dengan nada datar, "Kalian berdua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mobilnya sudah ada di dalam. Haruskah kita masuk, atau menunggu di sini sampai dia keluar?" Salah satu pembunuh itu, yang memiliki bekas luka tipis di dagunya, menjawab dengan suara rendah, "Jika kita menunggu, dia mungkin akan melarikan diri. Lebih baik kita masuk sekarang dan mengambil chip itu secara paksa." Pembunuh kedua, yang lebih pendiam, hanya mengangguk setuju. Tatapannya tetap tertuju pada sosok Rangga yang berdiri tak jauh dari situ. Hanze menghela napas panjang. Ia tahu bahwa pembunuh-pembunuh ini tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Meski ia sendiri bukan seorang pejuang, ia memahami bahwa saat ini, ia harus mengikuti arahan mereka. Ia mengeluarkan pistol kecil dari balik jaketnya dan memeriksa pelurunya sekilas. "Baiklah," kata Hanze akhirnya. "Kita masuk. Tapi ingat, jangan membunuhnya. Kita hanya butuh chip itu. Jika dia mati, semua usaha kita sia-sia." Kedua pembunuh itu saling bertukar pandang sejenak, lalu salah satunya berkata dingin, "Kami tidak berjanji apapun. Jika dia melawan, kami akan bertindak sesuai kebutuhan." Hanze merasakan desiran dingin menyusuri tulang punggungnya. Ia tahu bahwa pembunuh-pembunuh ini tidak main-main. Namun, demi ambisinya, ia memutuskan untuk melanjutkan rencana ini meski risiko begitu besar. Tidak jauh dari situ, Rangga telah menyelesaikan lingkarannya dan berada tepat di belakang mobil merah itu. Mata elangnya menyipit, memperhatikan setiap detail mobil dan gerakan orang-orang di dalamnya. Ia tahu bahwa mereka datang untuk sesuatu yang berharga chip yang selalu ia bawa. Namun, Rangga tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa chip itu hanyalah umpan kosong. Rangga menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dengan langkah mantap. Saatnya memberi mereka pelajaran tentang apa yang terjadi ketika seseorang berusaha mengambil miliknya meskipun itu hanya sebuah tipuan. Di bawah bayang-bayang malam yang pekat, Hanze berdiri dengan tenang di tepi jalan. Matanya menyipit menatap kendaraan Rangga yang masih terparkir tanpa tanda-tanda akan bergerak. Dengan suara datar namun penuh percaya diri, ia bertanya kepada dua sosok misterius yang berada di belakangnya. Bahasa Inggrisnya mengalun fasih, seperti pedang yang terasa sempurna, tajam dan presisi. "Apakah kalian tidak berniat keluar dari sana?" tanyanya. Nada suaranya terdengar lebih seperti perintah ketimbang pertanyaan. Salah satu dari kedua pembunuh itu, yang memahami bahasa asing itu dengan baik, menjawab langsung dalam bahasa yang sama. "Tidak perlu. Selama kamu tetap di sini, kami bisa masuk," ujarnya dengan nada angkuh, seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Suara itu dingin, tapi membawa kesan kekuatan yang tak terbantahkan. Kedua pembunuh itu adalah saudara sedarah, dua nama legendaris yang telah melampaui batas usia dalam dunia pembunuhan. Mereka bukan hanya sekadar algojo biasa, melainkan dua senjata pamungkas dari organisasi pembunuh Sakura. Nama mereka bergema di setiap sudut gelap dunia hitam. Dalam 20 tahun karir mereka sebagai pembunuh bayaran, jarum-jarum maut telah mereka anyam di antara benang-benang kehidupan para korban. Misi demi misi berhasil mereka rampungkan tanpa celah, tingkat keberhasilan mereka mencapai 90% atau lebih angka yang hampir mustahil bagi orang lain. Dalam dunia pembunuh, mereka telah mencapai status mitos. Di mana banyak nyawa lenyap sebelum waktunya, mereka tetap hidup dengan teguh dan perkasa. Bukan hanya bertahan, reputasi mereka pun semakin berkibar bak matahari di puncak langit. Kali ini, saat mereka melangkah ke, hadiah besar telah menanti di ujung jalan. Sebuah imbalan yang tak hanya akan memperkaya harta mereka, tetapi juga membuka pintu menuju kehidupan baru yang serba mewah. Namun, hati mereka tidak dikuasai oleh nafsu serakah. Itulah rahasia utama mereka, kesadaran bahwa keserakahan adalah racun yang bisa meracuni siapa saja, bahkan yang terkuat sekalipun. Sebelum misi ini dimulai, mereka telah membuat keputusan bulat. Setelah urusan ini selesai, mereka akan meninggalkan dunia hitam selamanya dan menikmati kekayaan serta ketenangan yang telah lama mereka idam-idamkan. Misi kali ini tampak begitu sederhana, hampir seperti mainan bagi mereka yang telah terlatih dalam ribuan pertempuran hidup mati. Awalnya, mereka hanya ditugaskan untuk melindungi Rizky Adikusuma, pemuda yang menjadi kunci penting dalam rencana besar ini. Namun, panggilan telepon dari Hanze, sang reporter Korea, mengubah segalanya. Tanpa ragu, mereka langsung terbang dari ibu kota menuju tempat ini, siap menyelesaikan tugas yang sebenarnya sangat mudah.
Meski Rizky Adikusuma sempat memperingatkan bahwa Rangga memiliki kemampuan yang cukup baik, bagi dua pembunuh elit ini, dia hanyalah anak muda yang belum genap 3 dekade usianya. Bagaimana mungkin dia bisa mengancam makhluk sekelas mereka? Dalam pikiran mereka, tugas ini hanyalah rutinitas sederhana membunuh dan merampas barang-barang. Apa sulitnya? Namun, meski arogansi menyelimuti jiwa mereka, mereka tetap tak lengah. Strategi tetaplah strategi, dan mereka tak akan membiarkan emosi merusak rencana yang sudah matang. Hanze, dengan senyum tipis di bibirnya, mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu di sini. Lakukan apapun yang perlu kalian lakukan, tapi pastikan chip di tubuhnya jatuh ke tanganku. Setelah ini selesai, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Bagi Hanze, misi ini bukan soal kehebatan atau kecemerlangan. Cukup selesai tepat waktu, maka semua akan beres. Tanpa bicara lagi, kedua pembunuh Jepang itu mulai bergerak. Salah satunya mengeluarkan sepasang pistol Sun Eagle dengan gerakan penuh presisi. Seolah-olah setiap inci tubuhnya dilatih untuk menghasilkan estetika dalam kebrutalan. Sementara itu, rekannya menggenggam pisau tentara Nepal, senjata yang tampak hidup di tangannya. Gerakan jarinya yang ringan membuat pisau itu berkilauan bak kilatan petir, memancarkan aura mematikan yang membuat bulu kuduk Hanze merinding. Teknik semacam itu, meskipun tidak lebih dari pameran singkat, cukup untuk membuat Hanze yakin bahwa misi ini hampir pasti berhasil. Ia menghela napas lega, keyakinannya pada rencana ini semakin kuat. Tak lama kemudian, kedua pembunuh itu melangkah maju, membuka pintu mobil dari kedua sisinya, siap untuk melaksanakan tugas mereka. Namun, tepat saat mereka bergerak sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang membuat Hanze terhenyak, tak mampu bereaksi. Hanze terbelalak, matanya membulat sempurna seperti bulan purnama. Di kursi penumpang, sosok itu duduk dengan tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang seharusnya menjadi buruan. Rangga, pemuda yang baru saja diincar oleh dua pembunuh legendaris kini duduk di hadapannya. Seolah-olah ia adalah tamu biasa yang datang untuk mengobrol ringan. Terkejut? Tanya Rangga, senyum tipis menghiasi wajahnya. Suaranya datar namun membawa bobot yang tak terbantahkan. Seolah-olah ia sedang membicarakan cuaca, bukan situasi hidup dan mati. Bukankah kamu mencariku? Oh ya, bagaimana dengan chip yang ada di tubuhku? Masihkah kamu menginginkannya? Rangga berbicara dalam bahasa Inggris, fasih dan tanpa celah. Ekspresinya tetap tenang, hampir bersahabat. Namun, bagi Hanze, kata-kata itu terdengar seperti bisikan maut yang menusuk jantung. Ia merasakan dingin menjalar naik dari ujung kakinya, seolah bayangan kematian sudah berdiri di ambang pintu. Hanze, meski gemetar dalam hati, berusaha menutupi kepanikannya. Ia menggertakkan gigi, mencoba mengambil kendali atas situasi ini. Dengan suara yang bergetar namun dipaksakan tegas, ia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Ini mobilku. Jika tidak ada urusan penting, lebih baik kamu keluar dari sini. Jangan mempermainkanku jika tidak ingin menyesal." Namun, kata-kata itu hanya terdengar seperti gertakan kosong, bahkan bagi telinga Hanze sendiri. Matanya sesekali melirik ke arah dua pembunuh Jepang yang terkapar di tanah. Tubuh mereka tergeletak lemas, tanpa pergerakan sedikit pun. Apakah mereka masih hidup? Ataukah nyawa mereka telah lenyap begitu saja? Seperti lilin yang padam dalam angin malam? Hanze sadar bahwa dirinya bukanlah lawan Rangga. Meskipun ia adalah seorang reporter internasional, dengan semua kemampuan adaptasi dan kecerdasannya, ia tahu bahwa ia takkan bisa melawan pemuda ini. Satu langkah salah, dan nyawanya mungkin akan berakhir seperti kedua pembunuh itu. Tidak perlu berpura-pura, ujar Rangga lagi, nada suaranya tetap tenang. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, layarnya menyala lembut dalam kegelapan mobil. Aku sudah mendengar apa yang kamu bicarakan tadi. Semua percakapanmu dengan mereka sudah kucatat. Menurutmu, usaha kerasmu saat ini masih berguna? Kata-kata itu seperti pedang bermata dua, menusuk langsung ke jantung pertahanan Hanze. Ia terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Seluruh rencananya, semua strateginya, kini hancur berantakan di depan mata. Rangga bukan hanya sekadar pemuda biasa. Ia adalah makhluk yang sepertinya bisa membaca pikiran, mengendalikan situasi, dan menyerang tepat di titik terlemah musuhnya. Di luar mobil, angin malam berhembus pelan, membawa serta aroma ketegangan yang pekat. Hanze merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ia telah kehilangan kendali atas segalanya. Dan di kursi penumpang, Rangga duduk dengan santai, seperti seekor harimau yang sudah menjatuhkan mangsanya namun belum memutuskan untuk menerkam. Malam semakin gelap, tetapi kilatan cahaya di layar ponsel Rangga tampak seperti lampu peringatan bagi Hanze. Tak ada jalan keluar. Tak ada harapan. Semua kartu sudah berada di tangan Rangga, dan Hanze hanya bisa pasrah menunggu gerakan selanjutnya. Rangga duduk dengan tenang, tangannya memegang jarum perak yang kini menancap di leher Hanze. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya, namun sorot matanya begitu dingin,
seolah tak ada belas kasihan sedikit pun di dalamnya. Di luar sana, dua pembunuh Jepang tergeletak seperti boneka rusak, tubuh mereka lumpuh tanpa daya oleh kekuatan misterius yang bahkan tak mampu mereka pahami. Hanze, yang awalnya berusaha keras untuk menjaga harga dirinya, kini hanya bisa merintih dalam penderitaan. Tubuhnya tak lagi mendengarkan perintah otaknya. Rasa sakit yang menjalar dari titik akupunktur di lehernya membuat seluruh syarafnya seperti tersengat ribuan listrik kecil. Ia mencoba bertahan, tapi nyatanya, ketahanannya hanyalah ilusi. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ia sudah mulai menyerah, suaranya bergetar, napasnya tersengal-sengal. Biarkan lepaskan aku, Hanze berbisik dengan suara parau, matanya memohon. Namun, Rangga tidak bergeming. Ia hanya menatap Hanze dengan pandangan datar, seolah-olah penderitaan itu adalah sesuatu yang pantas bagi si reporter licik ini. Kamu bilang kamu tidak akan berkompromi, kan? Ujar Rangga pelan, nada suaranya tetap tenang namun menusuk. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Apakah ini cara seorang reporter profesional menjaga prinsipnya? Hanze tak mampu menjawab. Segala keangkuhan dan tekad besinya lenyap dalam hitungan detik. Ia menyadari bahwa melawan Rangga adalah kesalahan fatal, kesalahan yang membuatnya berada di ambang kehancuran. Perasaan sakit yang luar biasa itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia merasa seperti seekor serangga kecil yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tak berdaya melawan predator yang lebih kuat. Aku akan bicara. Hanze akhirnya menyerah. Suaranya tersekat oleh rasa sakit yang terus-menerus menghantam tubuhnya. Aku akan memberitahumu semuanya. Rangga menarik jarum perak dari leher Hanze dengan gerakan lambat namun pasti. Ia meletakkannya kembali ke dalam sakunya, lalu bersandar santai di kursi penumpang. Kalau begitu, ceritakan, katanya singkat, tatapan matanya tetap tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Hanze menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur ritme pernapasannya meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia tahu bahwa satu kata salah pun bisa membuatnya kembali ke dalam neraka rasa sakit yang baru saja dialaminya. Chip itu chip di tubuhmu. Ada data penting di dalamnya. Data tentang organisasi pembunuh Sakura. Rangga mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban tersebut. Lanjutkan. Mereka ingin data itu karena informasi di dalamnya bisa membongkar struktur organisasi mereka sepenuhnya. Mereka takut kalau data itu bocor. Itu akan menjadi akhir bagi mereka. Hanze berbicara cepat, seolah ingin segera menyelesaikan pengakuannya agar terbebas dari tekanan Rangga. Rangga diam sejenak, seolah memproses setiap kata yang keluar dari mulut Hanze. Matanya menyipit, kemudian ia berkata, jadi, itulah alasan kenapa mereka mengirim kalian ke sini? Untuk merebut chip ini? Hanze mengangguk cepat, keringat dingin masih mengucur deras dari dahinya. Ya, benar. Tapi aku hanya seorang reporter. Aku hanya menjalankan perintah. Rangga tertawa kecil, sebuah suara yang lebih mirip desisan dingin daripada tawa. Kamu pikir aku peduli apakah kamu reporter atau algojo? Kamu memilih bermain api, maka bersiaplah untuk terbakar. Hanze merasa tubuhnya semakin lemah. Ia tahu bahwa Rangga tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Reporter itu mencoba berbicara lagi, berharap bisa bernegosiasi. Aku bisa membantumu. Aku bisa memberimu informasi lain tentang mereka. Aku tahu banyak hal. Namun, Rangga sudah tidak lagi mendengarkannya. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, memutar ulang rekaman percakapan antara Hanze dan kedua pembunuh Jepang. Suara itu kini terdengar seperti vonis mati bagi Hanze. Setelah beberapa saat, Rangga menatapnya dengan ekspresi datar. Informasi yang kamu miliki mungkin berguna. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membiarkan seseorang yang tahu tentang keberadaanku hidup begitu saja. Hanze membeku, matanya membelalak penuh ketakutan. Ia tahu apa arti kata-kata itu. Sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, dan segalanya menjadi gelap. Di luar mobil, angin malam terus berhembus pelan. Dua pembunuh Jepang masih tergeletak tak bergerak di tanah. Sementara di dalam mobil, sosok Hanze kini terduduk kaku, tak bernyawa. Rangga menatap mayat itu sejenak, lalu menghela napas pelan. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, memastikan rekaman itu aman, lalu turun dari mobil. Langkah kakinya ringan namun penuh tujuan. Malam masih panjang, dan ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Melihat Hanze menyerah tanpa daya, Rangga menyunggingkan senyum tipis. Di bawah tatapan ngeri Hanze, ia mencabut jarum perak dari titik akupunktur di tubuhnya. Namun, senyuman itu bukanlah tanda kelembutan di mata Hanze, ia bagai iblis yang siap merenggut nyawa dengan sekejap. Metode Rangga memang tidak terelakkan. Dengan penguasaan ilmu yang sempurna, tak ada rahasia yang bisa tersembunyi darinya. Hanze pun akhirnya mengakui segala sesuatu tanpa bisa berkelit sedikit pun. 10 menit kemudian, Rangga melangkah keluar dari mobil Hyundai Korea itu dengan langkah tenang. Saat meninggalkan tempat itu, ia hanya melakukan satu hal, mengubah dua pembunuh bayaran Jepang menjadi sampah tak berguna. Meski masih hidup, nasib mereka sudah tamat. Kehidupan sebagai pembunuh telah berakhir bagi mereka.
Rangga bukan tipe orang yang suka membunuh sembarangan. Ia selalu berusaha menghindari pertumpahan darah jika tidak diperlukan. Namun, hukum dunia persilatan adalah hukum karma. Seperti dua pembunuh itu, meskipun mereka bersinar cemerlang selama 20 tahun, pada akhirnya mereka harus menanggung akibat dari semua dosa masa lalu. Saat mereka berniat pensiun dari kehidupan hitam, mereka bertemu Rangga dan takdir mereka pun berakhir tragis. Adapun Hanze, Rangga sama sekali tidak menyentuhnya. Baginya, Hanze hanyalah orang kecil yang tidak layak mendapat perhatian lebih. Sepertinya Rizky Adikusuma mulai bergerak. Pikiran ini muncul begitu saja di benak Rangga. Ia sudah tahu bahwa Rizky Adikusuma telah memperkenalkan kekuatan konsorsium Inoue ke dalam permainan. Namun selama ini pemuda itu tampak sabar, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun kini, situasi berubah. Rizky Adikusuma tidak lagi berdiam diri. Ia bersiap untuk melepaskan serangan terbesarnya, serangan yang bakal mengguncang dunia. Jika Rizky Adikusuma bertindak, maka dunia akan gempar. Ini pasti rencananya saat ini. Dalam posisi seperti ini, Rizky Adikusuma tidak akan memberikan celah sedikit pun bagi Rangga untuk melawan. Apalagi dengan dukungan konsorsium Inoue, ia yakin bahwa bahkan Guru Zishin pun tidak akan mampu menghentikannya. Rizky Adikusuma bukan orang sembarangan. Meskipun ia tidak memiliki keunggulan di hadapan Rangga, di mata orang lain, ia adalah sosok yang cerdas, berani, dan licik. Tidak heran jika Inoue Yuiwa mengakui bakatnya. Bukan mustahil jika kelak ia akan mengambil alih kekayaan konsorsium Inoue dan menjadi menantu sang tokoh besar. Namun, Rangga bukan tipe orang yang sombong. Meskipun ia percaya diri, ia tidak pernah meremehkan lawannya. Ia sadar bahwa Rizky Adikusuma adalah harimau ganas yang sedang menunggu kesempatan. Jika Rangga lengah sedikit saja, harimau itu akan menerkam tanpa ampun. Rangga juga tidak berharap bahwa Guru Zishin dapat sepenuhnya mengendalikan keluarga Adikusuma. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar dengan pengaruh luas. Menyingkirkan mereka tidak semudah membalikan telapak tangan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Rangga saat ini adalah tetap waspada. Ketika Rizky Adikusuma mulai bergerak, Rangga tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi badai. Sepertinya kita harus berbicara dengan Suryawan Laksana terlebih dahulu, gumam Rangga dalam hati. Ia membuat keputusan itu dengan mantap. Energi dalam tubuhnya terus berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari seminggu, intensitas kekuatannya hampir meningkat 2 kali lipat. Secara perlahan namun pasti, kekuatan Rangga telah meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Intensitas energi listrik yang mampu ia kendalikan kini melonjak pesat, membuat daya rusak dari hantaman listriknya menjadi semakin dahsyat. Tidak hanya itu, medan elektromagnetik yang bisa ia kuasai pun bertambah kuat, menciptakan dominasi mutlak di area tertentu. Pelatihan tanpa henti selama beberapa hari belakangan ini juga membuat tubuh Rangga jauh lebih tangguh dibanding saat pertama kali level inti sukmanya ditingkatkan. Ketahanannya terhadap medan magnet yang intens kini berlipat ganda, menjadikannya sosok yang hampir tak terkalahkan di medan pertarungan lokal. Namun, meskipun kekuatannya luar biasa, Rangga sadar bahwa semua ini hanyalah hasil pemaksaan diri. Untuk menghadapi keluarga Adikusuma, bantuan Suryawan Laksana tetap menjadi kunci utama. Suryawan Laksana adalah satu-satunya orang yang benar-benar menguasai keluarga Laksana saat ini. Hanya dia yang memiliki kemampuan untuk membantu Rangga menggulingkan kekuasaan keluarga Adikusuma. Dengan mempertimbangkan hal ini, Rangga telah merancang rencana untuk segera kembali ke ibu kota. Setelah menyelesaikan urusan di Shanghai, ia dan Suci Widyastuti akan tinggal di sana selama sehari, lalu langsung berangkat ke ibu kota keesokan paginya. Semua pengaturan harus dipersiapkan matang-matang sebelum langkah besar berikutnya dimulai. Setelah berhasil menangani Hanze dan para pembunuh bayaran Jepang, dunia Rangga dan Suci Widyastuti kini tenang tanpa gangguan pihak ketiga. Momen ini digunakan Rangga untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Suci Widyastuti, sebagai kompensasi atas kurangnya perhatian yang ia berikan akhir-akhir ini. Jadwalnya yang sangat padat membuatnya sadar bahwa jika ia harus berurusan dengan keluarga Adikusuma, waktu luang seperti ini tidak akan mudah didapat lagi. Oleh karena itu, setelah perjalanan ke Shanghai ini, Suci Widyastuti memutuskan untuk kembali lebih awal ke Jincheng. Mengingat Rangga harus melanjutkan perjalanannya ke kota lain untuk melaksanakan klinik gratis, kecuali Suci Widyastuti bersedia mengikuti Rangga sepanjang jalan, ia lebih memilih pulang ke Jincheng untuk mengurus urusan perusahaan. Di sana, ia juga bisa membantu Rangga mengelola Zhongyan Chemical. Dengan pengaruh besar keluarga Wibisana, masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk mendukung perkembangan perusahaan tersebut. Setelah malam yang penuh kehangatan tanpa sepatah kata pun tentang urusan penting, Rangga dan Suci Widyastuti naik pesawat menuju ibu kota keesokan harinya. Begitu tiba, Rangga langsung menuju villa milik Suryawan Laksana, sementara Suci Widyastuti pergi ke kediaman keluarga Sentosa untuk menjemput Tuan Wibisana dan kembali ke Jincheng bersama. Sebelum berangkat, Rangga sudah menghubungi Suryawan Laksana terlebih dahulu. Saat itu, Suryawan Laksana sedang berada di luar. Namun, begitu menerima kabar dari Rangga, ia segera bergegas pulang. Karena itu,
Mereka tiba di villa hampir bersamaan. "Tuan, ada apa gerangan hingga Anda datang menemui saya sepagi ini?" Tanya Suryawan Laksana saat ia masuk ke aula, di mana Rangga sudah menunggunya. Biasanya, Suryawan Laksana yang lebih sering menghubungi Rangga. Jarang sekali Rangga mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Jika hal itu terjadi, pasti ada sesuatu yang mendesak. "Keluarga Adikusuma, tampaknya mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ujar Rangga singkat. Ia tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Ia yakin Suryawan Laksana cukup cerdas untuk memahami maksud di balik kalimat itu. Suryawan Laksana mengangguk pelan, wajahnya tenang tanpa rasa terkejut. Sepertinya mereka tidak bisa menahan diri lagi. "Memang, kecepatanmu saat ini terlalu menakutkan. Aku khawatir keluarga Adikusuma tidak berani menunda-nunda lebih lama." Ia tidak terkejut, atau lebih tepatnya, ia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Tingkat pertumbuhan Rangga memang luar biasa, bahkan bisa disebut sebagai keajaiban. Apalagi, kemajuan Guanzen Hall Club belakangan ini bak roket yang melesat ke angkasa. Sejak awal, pertumbuhan klub tersebut sudah cukup mengkhawatirkan. Namun, dua program besar yang diluncurkan oleh Rangga kini telah mempercepat laju perkembangan Guanzen Hall Club hingga ke tingkat geometris. "Inilah saatnya kita bersiap menghadapi badai," gumam Rangga dalam hati. Dia tahu, permainan besar segera dimulai. Rangga belum sempat kembali ke Needle Guan Hall. Jika ia melakukannya, ia yakin Larasati Wijaya yang selalu berada selangkah lebih maju akan memberikan kabar yang pasti akan membuatnya terkejut. Dengan tingkat pertumbuhan Rangga yang begitu mengerikan, bahkan bukan hanya keluarga Adikusuma yang merasa terancam. Suryawan Laksana sendiri, meskipun sudah mundur selangkah dari pusaran kekuasaan, pasti juga merasa tidak nyaman jika posisinya digantikan oleh Rangga. Mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan Aula Guanzen ketika benar-benar berkembang. Tidak heran jika keluarga Adikusuma memilih untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Setelah jeda sejenak, Suryawan Laksana menyusun pikirannya dan berkata dengan nada mantap, "Tuan, persiapan saya hampir selesai. Berikan saya waktu setengah bulan lagi. Setelah itu, saya dapat sepenuhnya mengendalikan seluruh kekuatan keluarga Laksana. Pada saat itu, saya bisa membantu Anda mencaplok keluarga Adikusuma dan menyingkirkan mereka dari wilayah." Pernyataan Suryawan Laksana begitu pasti. Menurut rencana awal, dibutuhkan setidaknya 3 bulan baginya untuk sepenuhnya menguasai keluarga Laksana. Namun, kembalinya Suryawan Laksana telah mempercepat proses ini secara signifikan. Jika ia memfokuskan semua upayanya, hanya dalam waktu setengah bulan ia akan mampu menggunakan kekuatan penuh keluarga Laksana untuk mendukung Rangga. Dengan kekuatan keluarga Laksana, membantu Rangga mencaplok keluarga Adikusuma bukanlah tugas yang mustahil. Lagi pula, Suryawan Laksana tidak akan bertindak sendirian. Ia percaya bahwa Rangga pasti telah membangun jaringan kekuatan yang solid di balik layar. Jika Rangga memutuskan untuk melawan, semua persiapan yang dilakukan Suryawan Laksana akan meledak seperti guntur yang menggelegar. Seharusnya tidak ada masalah dalam waktu setengah bulan. Lanjutkan pengaturanmu dulu. Jika ada sesuatu yang mendesak, aku akan menghubungimu tepat waktu, ujar Rangga sambil mengangguk. Ia sangat puas dengan pernyataan Suryawan Laksana. Rangga kembali merasa bahwa ia memiliki mata yang tajam dalam memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Seperti halnya Jin Zhengcheng dan Zhao Hongshan, Suryawan Laksana juga tidak pernah mengecewakannya. Suryawan Laksana pun mengangguk. Meski ia masih membutuhkan waktu setengah bulan untuk sepenuhnya menguasai keluarga Laksana, ia sudah mulai mempersiapkan beberapa langkah strategis. Diskusi mereka berlangsung cukup lama, hampir 2 jam lamanya. Selama itu, mereka membahas banyak detail tentang bagaimana menangani keluarga Adikusuma, terutama soal pencaplokan aset besar mereka. Keluarga Adikusuma adalah keluarga terbesar kedua dengan dominasi di berbagai industri penting. Untuk menandingi mereka, keluarga Laksana harus menjadi lebih kuat. Apalagi, di balik keluarga Adikusuma ada bayangan konsorsium Inoue. Jika konsorsium itu ikut campur, bahkan keluarga Laksana mungkin tidak akan mampu menelan habis kekuatan keluarga Adikusuma. Namun, untungnya, Rangga telah diam-diam mempersiapkan segala sesuatunya. Pendirian Guanzen Hall Club bukan sekadar alat untuk menghasilkan uang. Di balik itu, Rangga telah menjalin jaringan hubungan yang tak terbayangkan oleh orang lain. Hanya dengan menggunakan sekitar 50% dari jaringan ini, ia sudah bisa bersaing dengan keluarga Adikusuma. Jika ia menggunakan 100%, ia mungkin bisa melampaui kekuatan mereka. Namun, Rangga tidak pernah sembarangan menggunakan jaringan tersebut. Bantuan dan dukungan seperti itu adalah barang habis pakai. Kecuali jika ada kerja sama jangka panjang seperti yang ia miliki dengan Suryawan Laksana, lebih baik menjaga jaringan hubungan ini untuk situasi darurat saja. Ketika Rangga meninggalkan Villa Suryawan Laksana, jarum jam sudah menunjuk lewat tengah hari. Penerbangan Suci Widyastuti dijadwalkan pada sore hari, tetapi saat ini ia sedang berada di rumah Su untuk menemani kakeknya. Rangga tidak berniat kembali ke Zilan Villa. Setelah meninggalkan Villa Suryawan Laksana, ia langsung menuju klub.
Bahkan sebelum mendekati klub OC, Rangga melihat beberapa tenda didirikan di luar klub. Namun, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 2 hari sebelumnya. Ia memilih mengabaikan mereka dan langsung masuk ke klub, menuju kantor di lantai 5. Namun, sebelum ia sempat duduk, bel pintu kantor berbunyi. Pintu terbuka perlahan, dan sosok Larasati Wijaya melangkah masuk dengan anggun, membawa setumpuk informasi yang tampaknya berat. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Mungkin karena beban yang ia pikul akhir-akhir ini, tubuhnya nampak lebih ramping daripada biasanya. Namun, kelembutan gerakannya tetap sama, seolah tiap langkahnya mengalunkan irama halus yang sulit dilukiskan. Daya tariknya pun tak pudar bahkan di balik wujudnya yang kini lebih kurus, ia justru terlihat lebih memesona. Bak bunga yang semakin merekah meski diserang angin dingin. Ia mengenakan pakaian wanita profesional yang rapi, kemeja putih bersih bagai salju musim dingin terasa begitu kontras dengan keanggunannya yang memikat. Di balik kesederhanaan pakaiannya, ada keindahan yang tidak bisa disembunyikan bentuk tubuhnya yang sempurna seakan menantang batas kain yang menyelimutinya. Stoking berwarna daging yang membalut kakinya yang jenjang menambah pesonanya, membuat siapa saja yang memandangnya merasa terpukau tanpa kata. Wajahnya mungkin terlihat sedikit lelah, namun mata indah Larasati yang berbinar penuh sukacita menjadi sorot yang tak tergantikan. Ia melangkah mantap melewati Zonggeng, lalu duduk dengan tenang di hadapan Rangga. Dengan gerakan cekatan, ia meletakkan tumpukan tebal dokumen itu di atas meja, mendorongnya mendekati Rangga sambil berkata dengan nada datar namun pasti. Ini adalah informasi anggota baru Aula Guanzhen yang berhasil direkrut dalam beberapa hari terakhir. Apakah Anda ingin melihatnya terlebih dahulu? Rangga terdiam sejenak, matanya menatap tumpukan dokumen yang menjulang tinggi. Dokumen-dokumen itu terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan hanya dengan sekilas pandang, jumlahnya tentu mencapai ribuan. 1 lembar dokumen berarti 1 anggota baru. Jika benar ada 1000 lembar, maka Guanzhen Hall telah merekrut 1000 anggota baru hanya dalam hitungan hari. Begitu banyak? Gumam Rangga, masih terkejut. Meskipun ia sadar bahwa program klinik gratis mereka akan memberikan hasil yang signifikan, ia tak pernah membayangkan dampaknya akan sebesar ini. Dalam hati, ia mulai menghitung cepat. Bahkan jika semua anggota itu hanya berada di kelas 6, pendapatan yang dihasilkan sudah mencapai miliaran. Dan tentu saja, mustahil semua anggota berada di level rendah. Pasti ada beberapa yang berada di kelas 5 atau bahkan lebih tinggi. Jika demikian, total pendapatan mungkin 2 kali lipat dari perkiraan awal. Namun, sebelum Rangga sempat berkomentar lebih jauh, Larasati Wijaya kembali angkat bicara. Suaranya tetap tenang, tapi ada semangat samar-samar yang terselip di antara kalimatnya. Jangan salah paham, ujarnya. Ini hanya sebagian kecil dari total keseluruhan. Saya masih memiliki porsi lain yang lebih besar, namun sayangnya, saya tak sanggup membawanya sendiri. Rangga tertegun. Tak disangka, jumlah anggota baru yang bergabung ternyata jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kenapa bisa sebanyak ini? Tanyanya dengan nada heran. Ketika program kita selesai di episode sebelumnya, peningkatan jumlah anggota tidak secepat ini, bukan? Larasati Wijaya tersenyum tipis. Itu baru permulaan, katanya ringan. Program ini baru dimulai, efeknya belum sepenuhnya terlihat. Tapi percayalah, yang Anda lihat saat ini hanyalah pemanasan. Meskipun ia berbicara dengan nada santai, kebanggaan dalam suaranya tak tersembunyi. Semakin kuat Guanzhen Hall, semakin besar pula kebahagiaannya. Pertumbuhan klub ini telah melampaui harapannya. Dengan kecepatan seperti ini, mungkin hanya butuh waktu setengah tahun bagi Guanzhen Hall untuk mendominasi dunia persilatan. Adapun Rangga, meski ia telah menduga jawaban atas pertanyaannya sejak awal, angka-angka yang disodorkan oleh Larasati tetap membuatnya terperangah. Peningkatan yang begitu drastis sungguh di luar dugaan, bahkan untuk seorang pemimpin yang selalu berpikir jauh ke depan seperti dirinya. Larasati Wijaya tampak seperti teringat sesuatu, lalu berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Ngomong-ngomong, Rangga, saya sudah membentuk sebuah tim khusus untuk mengelola file anggota. Saat ini acara kita baru menyelesaikan 2 episode. Jadi untuk sementara, tim tersebut berada di bawah pengawasan Suci Sentosa. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, Anda bisa langsung menghubungi Suci Sentosa. Rangga mengangguk pelan. Ia tak merasa keberatan sedikit pun dengan pengaturan yang dibuat Larasati Wijaya. Bagaimanapun juga, ia tahu betapa sibuknya wanita itu sejak klub ini didirikan. Dulu, saat jumlah anggota masih terbatas, Larasati Wijaya mampu mengurus segala sesuatunya sendiri. Namun, seiring pesatnya pertumbuhan Guanzhen Hall, beban yang dipikulnya menjadi semakin besar hingga membuatnya nyaris tak berdaya. Kini, ia mulai melepaskan beberapa tanggung jawab agar tidak sampai jatuh tertimpa bebannya sendiri. Sejujurnya, Rangga khawatir pada kesehatan Larasati Wijaya. Jika saja ia tak takut disalahartikan, ia ingin langsung turun tangan membantu meringankan beban kerja wanita itu, membiarkannya mendapatkan sedikit waktu untuk bersantai. Namun,
Ia tahu bahwa Larasati Wijaya adalah orang yang keras kepala, ia takkan mau menerima bantuan jika merasa masih mampu melakukannya sendiri. Sekadar tambahan, kata Larasati Wijaya kemudian, ada 3 pasien di luar klub yang membutuhkan bantuanmu. Selain itu, ada 2 pasien lagi yang kondisinya perlu kamu pantau secara berkala. Kamu bisa mengatur waktumu sendiri. Aku akan memberitahunya nanti. Rangga menyahut tanpa ragu. Dalam setengah jam, kamu bisa pergi dan membuat pengaturan dulu. Setelah itu, seseorang akan membawa mereka ke klinik dalam waktu setengah jam. Jawaban ini bukan tanpa alasan. Rangga butuh waktu untuk memeriksa file informasi yang diberikan oleh Larasati Wijaya. Lebih dari 1000 dokumen bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Baik, sahut Larasati Wijaya singkat, lalu beranjak pergi untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selama setengah jam berikutnya, Rangga tenggelam dalam tugasnya mengklasifikasikan dokumen-dokumen informasi yang diberikan oleh Larasati Wijaya. Semua dokumen ini dipilih dengan sangat hati-hati, dan tiap-tiap lembarannya memiliki nilai strategis tersendiri bagi Rangga. Mereka adalah daftar orang-orang penting individu-individu yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan hubungan Guansen Hall. Sejak awal mendirikan Guansen Hall, Rangga selalu memandang jaringan hubungan sebagai aset utama klub. Baginya, keuntungan finansial hanyalah nomor 2. Yang paling berharga adalah kemampuan untuk memobilisasi kekuatan besar demi mencapai tujuan-tujuan besar. Itulah visi awalnya ketika mendirikan Aula Guansen. Namun, tingkat pertumbuhan klub saat ini telah melampaui ekspektasinya. Program klinik gratis yang diadakan belum lama ini berhasil membawa nama baik Rangga dan Guansen Hall ke puncak reputasi. Hal itu tercermin dari ribuan nama dalam dokumen yang kini berada di tangannya. Negeri yang luas dengan populasi padat adalah lautan kesempatan. Di antara jutaan penduduknya, banyak sekali orang kaya yang siap bergabung dengan klub-klub elit seperti Guansen Hall. Sejak pembukaannya, jumlah anggota yang terdaftar di klub ini bahkan belum mencapai 7.000 orang, sebuah angka yang terbilang kecil dibandingkan potensi sebenarnya. Itulah sebabnya, meskipun Guansen Hall telah berkembang begitu pesat, potensinya masih sangat besar. Masih ada kedalaman yang tak terjangkau, peluang-peluang yang belum digarap sepenuhnya. Setelah selesai mengklasifikasikan dokumen, Rangga meletakkannya dengan rapi ke dalam brankas besar di belakang ruangannya. Kemudian, ia masuk ke ruang belakang, berganti pakaian dengan jubah medis putih, dan meninggalkan kantor menuju ruang konsultasi di lantai 2. Sejak Suci Widyastuti kembali ke Jinceng, Rangga hampir tak pernah meninggalkan klub. Bahkan, ia tak berniat pulang ke Zilan Villa pada malam hari. Alih-alih, ia memutuskan untuk tinggal langsung di klub, memusatkan seluruh perhatiannya pada perkembangan Guansen Hall. Baginya, inilah saat-saat penting yang menentukan masa depan klub yang ia bangun dengan susah payah. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya cahaya petir yang berkilauan menyinari wajah Rangga. Kilatan cahaya putih kebiruan memantul di matanya yang tertutup rapat, sementara tubuhnya tampak seperti pusaran energi listrik yang tak terkendali. Semburan energi mengalir deras melalui jarum perak yang menancap di tubuhnya, mengalir masuk ke dalam inti sukma, pusat kendali atas kekuatan listrik yang ia kuasai. Namun, penyimpanan inti sukma bukanlah hal tanpa batas. Ketika kapasitasnya mulai penuh, Rangga dengan cepat mengalihkan fokusnya. Di telapak tangan kanannya, sebuah bola petir muncul, bergeliat liar bak ular-ular kecil yang saling memangsa. Suara retakan kecil, mirip ledakan petasan namun lebih padat, menggema di seluruh ruangan. Cahaya dari bola petir itu memenuhi setiap sudut, menciptakan ilusi bahwa ruangan itu telah berubah menjadi lautan listrik yang bergolak. Rangga tidak hanya menyerap energi listrik, ia juga melepaskannya secara bersamaan. Ini adalah cara unik yang ia temukan untuk menjaga keseimbangan antara penyerapan dan konsumsi. Setiap kali energi listrik yang diserapnya mulai mendekati batas inti sukma, ia langsung melepaskan sebagian besar energi itu melalui bola petir di telapak tangannya. Proses ini bukan hanya latihan pengendalian, tetapi juga bentuk pemaksaan terhadap tubuh dan pikirannya sendiri. Ular-ular petir kecil yang bergerak liar di sekitar bola cahaya itu semakin ganas. Mereka melesat keluar dari genggamannya, berputar-putar di udara, lalu meledak dalam pancaran cahaya yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, intensitas ledakan meningkat drastis, seolah-olah alam semesta di dalam ruangan itu sedang runtuh oleh kemarahan elemen-elemen listrik. Jika orang lain berada di tempat itu, mereka mungkin akan merasa ngeri. Namun, bagi Rangga, inilah jalan yang harus ia tempuh. Tubuhnya yang tegang, otot-ototnya yang terasa membakar, serta kepalanya yang mulai terasa berdenyut, semua itu adalah tanda-tanda yang ia cari. Ia ingin mencapai titik di mana fisik dan mentalnya benar-benar terkuras habis, hingga tubuhnya dipaksa untuk beradaptasi dan meningkatkan toleransi terhadap energi listrik. Setelah 10 menit berlalu, tubuh Rangga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakberdayaan. Napasnya terengah-engah, dahinya basah oleh keringat dingin, dan pandangannya mulai kabur. Namun, justru di saat-saat seperti inilah ia merasa paling puas. Baginya, rasa sakit dan kelelahan ini adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai puncak kekuatan. Belum cukup, gumamnya pelan,
Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh petir. Aku harus terus mendorong batas. Ia tahu bahwa keluarga Adi Kusuma tak akan menunggu. Waktu adalah musuh terbesarnya, dan ia tak punya pilihan selain mempercepat proses peningkatan kekuatan. Melalui metode ekstrim ini, ia berharap bisa mencapai intensitas energi listrik sebesar 10.000 volt dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan begitu ia bisa memastikan dirinya siap menghadapi ancaman yang akan datang. Perlahan-lahan, Rangga mulai menambah volume energi listrik yang diserapnya. Jarum-jarum perak di tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah sulit menahan tekanan energi yang mengalir. Bola petir di telapak tangannya kini berubah menjadi lebih besar, lebih liar, dan lebih destruktif. Ular-ular petir yang tadinya hanya bergerak di sekitar bola kini mulai menyebar ke seluruh ruangan, menyambar peralatan elektronik yang berada di dekatnya. Untungnya, kontrol Rangga masih cukup kuat untuk mencegah kerusakan total. Namun, meski demikian, beban pada tubuhnya semakin berat. Otot-ototnya mulai berkedut tak terkendali, dan napasnya semakin tersengal. Tapi ia tak berhenti. Ia terus menyerap dan melepaskan energi, memaksa tubuhnya untuk beradaptasi dengan kekuatan yang semakin besar. Semua ini dilakukan demi satu tujuan untuk menjadi lebih kuat. Seiring waktu berlalu, ruangan itu semakin dipenuhi oleh cahaya petir yang menyilaukan. Seluruh tubuh Rangga kini tampak seperti manusia yang terbungkus badai listrik. Cahaya itu begitu terang, hingga seolah-olah ruangan itu telah hilang ditelan oleh kekuatan alam. Dan di tengah semua itu, Rangga tetap bertahan, menahan setiap serangan energi yang menghantam tubuhnya, berusaha keras untuk mencapai batas baru yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Bagi Rangga, ini bukan sekadar latihan. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Di bawah cahaya remang yang menerpa ruang latihan, Rangga duduk bersila dengan napas teratur. Tubuhnya yang tegap dan kokoh tampak begitu tenang. Namun di dalam dirinya bergelora kekuatan luar biasa yang terus mengalir bak sungai yang tak kunjung kering. Dalam diam, ia menyerap energi listrik yang mengalir deras, menyusup ke setiap urat nadinya, memperkuat inti kekuatan yang telah lama menjadi andalannya. Metode ini, meski sederhana, adalah jalan pintas yang bahkan inti sukmanya pun tak mampu jelaskan. Bagaimana bisa? Inti psionik hanyalah program utama yang bertugas memberikan arahan, bukan menggali rahasia-rahasia baru. Namun, bagi Rangga, inilah kesempatannya untuk melampaui batas. Di bawah tekanan latihan yang ekstrim, tubuhnya yang kokoh terkuras habis, tapi semangatnya tetap berkobar seperti api abadi. Hari demi hari berlalu, dan Rangga terus mengasah kemampuan barunya. 3 jam lamanya ia bertahan di ambang kelelahan total, hingga akhirnya tubuhnya roboh lemas ke tanah, tak sadarkan diri. Namun, setiap kali ia bangkit dari koma, waktu pemulihannya semakin singkat. Tubuhnya seperti pedang yang terus diasah, semakin tajam seiring waktu. Ketika Rangga membuka mata usai koma ketiganya, ia langsung mencoba kekuatannya. 8.300 volt angka itu membuat wajahnya berseri-seri. Meski peningkatannya tidak sebesar 2 kali percobaan sebelumnya, angka 8.300 volt sudah cukup dekat dengan batas sedang yaitu 10.000 volt. Dengan 2 latihan lagi, ia yakin bisa mencapai puncak tersebut. 2 hari berikutnya, Rangga menghabiskan seluruh waktunya di klub Bose Guansen Hall. Ia hanya meninggalkan tempat itu sekadar untuk mengunjungi Villa Suryawan Laksana. Selebihnya ia tenggelam dalam latihan dan perawatan anggota klub. Setiap harinya, lebih dari 150 orang mendapatkan sentuhan penyembuhan dari tangannya yang penuh energi listrik. Kini, pasien yang dulunya membutuhkan 10 menit untuk sembuh hanya butuh 3 menit saja. Kecepatan dan efisiensi ini membuat reputasi Rangga semakin gemilang. Tidak hanya itu, jumlah anggota klub pun melonjak drastis. Tiap hari, hampir 800 orang baru bergabung. Sebagian besar dari mereka adalah kelas 6. Namun ada juga puluhan kelas 3 dan bahkan 5 kelas 1 yang datang tiap hari. Mereka semua tertarik pada keajaiban yang dibawa oleh Rangga, sang penguasa energi listrik. Namun, Rangga tidak serakah. Ia tahu bahwa untuk naik ke level berikutnya, ia harus menunggu inti sukmanya mencapai tingkat medium 100%. Saat ini, meski kekuatannya sudah mencapai 10.000 volt, level inti sukmanya masih kurang dari separuh jalan. Menurut perkiraannya, mungkin dibutuhkan 3 bulan lagi untuk mencapai titik terobosan itu. Namun, bagi Rangga, apa yang telah dicapainya sudah lebih dari cukup. Dengan intensitas energi listrik 10.000 volt, ia kini mampu memurnikan dan memulihkan sel dengan kecepatan luar biasa. Kemampuan ini tidak hanya membantunya dalam pertempuran, tetapi juga menjadikannya sosok yang sangat diandalkan oleh para anggota klub. Di matanya, masa depan terlihat cerah, dan langkah-langkahnya menuju puncak kekuatan semakin mantap. Di bawah langit senja yang mulai memudar, suasana di kantor Rangga terasa begitu penuh ketegangan sekaligus antisipasi. Larasati Wijaya duduk dengan anggun di hadapan Rangga, wajahnya yang ayu menyiratkan kegembiraan yang tertahan. Namun, sorot matanya yang tajam dan alisnya yang sedikit berkerut mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam api dendam yang belum padam. Rangga, ucap Larasati dengan suara yang tenang namun berat, pemberhentian selanjutnya adalah Hangzhou. Tiket sudah kusiapkan untukmu.
Klinik gratis akan dimulai besok sore. Ia menyerahkan dokumen tebal yang berisi informasi anggota baru kepada Rangga, lalu melanjutkan penjelasannya tentang rencana perjalanan yang telah disusun rapi. Rangga menerima dokumen itu dengan tenang. Matanya yang tajam menyapu setiap detail informasi, sementara tangannya yang kokoh menopang dagunya. Dalam hati, ia merenungkan betapa cepatnya segala sesuatu berkembang. Kegiatan klinik gratis di Hangzhou bahkan sudah dimulai sebelum kedatangannya, berkat pengaturan Zhao Tianyu yang sigap. Informasi dari telepon beberapa saat lalu juga mengonfirmasi bahwa skala acara di Hangzhou jauh lebih besar dibandingkan di ibu kota atau Shanghai. Namun, ada satu hal lain yang membuat udara di ruangan ini semakin pekat. Larasati Wijaya tiba-tiba terdiam sejenak, seolah mengumpulkan pikiran-pikirannya. Ketika ia kembali berbicara, nada suaranya berubah menjadi lebih serius, lebih dingin. Omong-omong, katanya pelan, tim medis dari Jepang telah membuka klinik gratis selama 2 hari belakangan. Tanggapannya sangat baik. Mendengar kata Jepang, mata Rangga sedikit menyipit. Ia tidak terkejut. Jauh di lubuk hatinya, ia sudah menduga bahwa tim medis inilah yang dikirim oleh keluarga Adikusuma musuh bebuyutan yang ingin menjegal langkahnya. Rangga tahu, tujuan mereka bukan hanya untuk memberikan pengobatan, tetapi juga untuk mencari momentum agar bisa menantang reputasinya. Larasati melanjutkan, suaranya semakin rendah namun penuh emosi. Kurasa orang-orang ini akan datang untuk kita. Aku berencana mengatur beberapa orang untuk menyelidiki gerakan mereka. Saat menyebut nama keluarga Adikusuma, sorot mata Larasati berkilat tajam, dipenuhi kebencian yang tak tersembunyikan. Oh, sudah dimulai, gumam Rangga pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Ia mengetahui bahwa musuh kali ini tidak bisa diremehkan. Tim medis Jepang itu memiliki kemampuan bedah yang canggih serta penelitian farmasi yang mendunia. Jika pertarungan berlangsung di ranah pengobatan barat terutama yang memerlukan pembedahan, Rangga sadar ia akan sedikit kesulitan. Pengobatan yang ia kuasai memang luar biasa, namun ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa ia abaikan. Namun, Rangga tidak gentar. Dengan tenang, ia memberikan instruksi kepada Larasati. Orang-orang ini dibawa oleh keluarga Adikusuma, dan target mereka adalah aku. Kamu tidak perlu membongkar apapun. Cukup atur beberapa orang untuk memperhatikan gerakan mereka. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, laporkan padaku sesegera mungkin. Larasati mengangguk cepat, wajahnya yang cantik ini penuh tekad. Baik, aku akan mengurusnya sekarang, jawabnya dengan nada tegas. Matanya yang indah bersinar dengan api kebencian yang dingin setiap kali nama keluarga Adikusuma disebutkan. Rangga memandang keluar jendela, merenung sejenak. Dalam diam, ia menyadari bahwa waktu adalah kuncinya. Musuh membangun momentum, dan itu memberinya kesempatan untuk mempersiapkan strategi balasan. Begitu ia dan Suryawan Laksana siap, saat itulah giliran mereka untuk bertindak. Serangan balik harus dilakukan dengan presisi, tanpa ampun. Setiap langkah mereka adalah bagian dari permainan, gumam Rangga pelan. Dan permainan ini belum usai. Di bawah cahaya remang yang menyusup melalui jendela silan villa, Rangga duduk bersila di tengah kamar mandi. Tubuhnya yang kokoh tampak begitu tenang, namun di dalam dirinya berkecamuk pemikiran-pemikiran yang terus berkembang. Latihan penguatan sel, yang dulunya menjadi momok tersendiri baginya, kini terasa seperti rutinitas ringan tanpa beban. Tidak ada lagi tetesan keringat yang membasahi tubuhnya, tidak ada lagi rasa sakit yang menghantui setiap gerakan. Kini, ia hanya merasakan aliran energi yang mengalir tanpa hambatan, memperkuat sel-sel tubuhnya dengan kecepatan yang semakin lambat. Namun, malam ini, sesuatu yang berbeda menyentuh benaknya. Ide itu muncul seperti petir di langit malam, menyala-nyala dan tak terbendung. Energi sukma, gumam Rangga pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sejak pertama kali ia memperoleh inti sukma, energi sukma yang digunakan untuk memperkuat sel-sel tubuhnya tidak pernah berubah. Intensitasnya tetap sama, meskipun tubuh fisiknya telah melampaui batas-batas yang pernah ia bayangkan. Rangga menatap jarum perak di tangannya, benda sederhana yang telah menjadi alat utamanya selama berbulan-bulan. Namun, pikirannya mulai merenung lebih dalam. Jika saja ia bisa meningkatkan intensitas energi sukma yang diubah oleh inti sukma, bukankah hasil latihannya akan jauh lebih besar? Jika saja ia bisa menciptakan inovasi baru dalam metode latihan ini, bukankah ia bisa melampaui batas yang saat ini mulai terasa stagnan? Matanya yang tajam berkilat dalam gelap. Ia mulai menyadari bahwa inti sukma tidak hanya sekadar alat transformasi energi. Ada potensi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, ada rahasia yang masih tersembunyi di balik program utama itu. Jika ia bisa menggali lebih dalam, jika ia bisa menemukan cara untuk memodifikasi energi sukma secara lebih efektif, maka batas-batas yang saat ini mulai terasa seperti tembok tebal akan runtuh dengan sendirinya. Namun, ide ini tidak datang tanpa tantangan. Rangga tahu bahwa mencoba memodifikasi energi sukma secara manual bisa membawa risiko besar. Kesalahan kecil saja dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel tubuhnya, bahkan mungkin melemahkan inti sukma itu sendiri. Namun, hatinya tidak gentar.
Baginya, risiko adalah bagian dari perjalanan menuju kekuatan mutlak. Perlahan-lahan, ia menarik napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya. Di luar, angin malam berdesir lembut, membawa ketenangan yang kontras dengan gejolak di dalam benaknya. Malam ini, ia memutuskan untuk tidak langsung beristirahat. Ia harus mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin bisa membuka pintu menuju tahap berikutnya dalam perjalanannya. Dengan hati-hati, Rangga meletakkan jarum perak di sisinya. Ia menutup matanya, memvisualisasikan aliran energi sukma yang biasanya mengalir melalui inti sukma. Perlahan, ia mencoba memengaruhi ritme transformasi energi itu, mencoba membuatnya lebih kuat, lebih padat. Awalnya, ia merasakan sedikit resistensi, seolah-olah sistem itu menolak perubahan yang ia coba lakukan. Namun, Rangga tidak menyerah. Ia terus fokus, terus mencoba, hingga akhirnya, sebuah getaran halus menjalar melalui tubuhnya. Energi sukma yang biasanya lemah kini terasa lebih intens, lebih hidup. Rangga membuka matanya, wajahnya dipenuhi ekspresi campuran antara kegembiraan dan kehati-hatian. Ini adalah awal-awal dari sebuah inovasi baru dalam metode latihannya. Malam itu, Rangga tidak tidur. Ia terus bereksperimen, terus mencoba memahami batas-batas baru yang bisa ia capai. Di luar, angin malam terus berhembus, membawa janji-janji akan masa depan yang lebih cerah. Dan di dalam dirinya, api semangat terus berkobar, siap untuk membakar semua rintangan yang menghalangi jalannya. Tubuh Rangga kini telah menjelma menjadi wadah kekuatan yang jauh lebih tangguh dibanding masa-masa sebelumnya. Namun, dalam kondisi ini, ia merasakan bahwa tubuhnya belum siap menerima peningkatan sel dengan intensitas yang lebih besar. Meski begitu, hatinya dipenuhi oleh gelora semangat yang tak terbendung, keinginan untuk menembus batas dan menggali rahasia yang masih tersembunyi. Tanpa berpikir panjang, ia tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada intip psionik tentang kemungkinan ide-idenya. Sebab, intip psionik hanya memberikan jawaban-jawaban dasar, prinsip-prinsip umum yang sudah terpatri dalam pikiran Rangga. Yang harus ia lakukan adalah melangkah lebih jauh, mendaki ke tingkat yang lebih tinggi dari fondasi yang telah diberikan kepadanya. Proses ini ibarat seorang pendekar muda yang baru saja mempelajari jurus pedang baru latihan melelahkan yang membutuhkan ketekunan luar biasa. Jika spekulasi ini benar-benar dapat dibuktikan, maka kekuatan Rangga akan melonjak pesat dalam waktu singkat. Bahkan, bukan mustahil baginya untuk mempercepat penguasaan level demi level kekuatannya. Dengan hati yang bergelora, tanpa ragu sedikit pun, ia pun segera mencoba teknik ini. Meskipun intip psionik telah memperingatkannya bahwa setiap penguatan sel harus berjarak 20 jam, dengan durasi tiap sesi tidak lebih dari 1 jam, Rangga tahu ada pengecualian-pengecualian yang bisa dimanfaatkan. Berkat bimbingan intip psionik, kendalinya atas energi sukma telah mencapai tingkat yang luar biasa presisi, hingga ia dapat mengendalikannya layaknya anggota tubuhnya sendiri. Dengan kesadaran penuh, aliran energi sukma yang sedikit ditingkatkan mulai mengalir deras menuju sel-sel di antara kedua lengannya. Di bawah komando Rangga, energi itu mulai memperkuat sel-sel tersebut dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, rasa sakit yang menyengat langsung menyergap tubuhnya. Meskipun intensitas penguatan hanya sedikit ditingkatkan, rasa sakit yang dirasakan jauh lebih menyiksa dibandingkan sebelumnya berlipat ganda. Bahkan, Rangga, yang dulunya mampu menahan rasa sakit akibat peningkatan sel, kini merasakan beban yang hampir tak tertahankan. Namun, tekadnya tetap teguh. Baginya, semua rasa sakit ini tidak berarti apa-apa dibandingkan impiannya untuk meraih kekuatan yang lebih besar. Gigi terkatup erat, ia terus bertahan, meskipun tubuhnya seolah-olah dilalap api. Sementara itu, energi sukma terus memperkuat sel-selnya dengan kekerasan yang tak terbayangkan. Di tengah badai rasa sakit itu, Rangga dapat merasakan perubahan halus pada sel-sel di antara kedua lengannya. Perasaan ini sangat familiar mirip dengan sensasi yang ia rasakan saat pertama kali memulai pelatihan penguatan sel. Hanya saja, kali ini sensasinya jauh lebih kuat dan nyata. Senyuman tipis mulai merekah di wajah Rangga. Ia yakin bahwa jalur yang ia tempuh saat ini adalah benar. Upaya ini bukan hanya akan mengubahnya sekarang, tetapi juga akan membuka pintu bagi masa depan yang gemilang. Tanpa ragu-ragu, ia meningkatkan transformasi dan keluaran energi sukma, memindahkan fokusnya dari lengan menuju seluruh tubuh. Namun, Rangga tetap berhati-hati. Ia tidak gegabah meningkatkan intensitas energi sukmanya secara drastis. Seperti seorang pendekar yang menikmati setiap suapan nasi dalam meditasi, ia mempertahankan aliran energi yang lemah namun stabil. Langkah demi langkah, ia melanjutkan proses ini dengan penuh kesadaran. Energi sukma yang mengalir lembut namun kuat terus-menerus memperbarui sel-selnya, seolah-olah tubuhnya sedang diremajakan kembali dari dalam. Perlahan tapi pasti, Rangga merasakan kekuatan barunya mulai tumbuh. Persis seperti embun pagi yang membasahi rerumputan. Rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuh Rangga, bak ombak besar yang menghantam karang tanpa ampun. Ini adalah rasa sakit yang jauh lebih hebat daripada saat ia pertama kali menjalani latihan intensif. Namun, dengan kemauan baja yang mengakar di dalam dirinya,
Ia mengertakkan gigi dan bertahan. Bagi Rangga, rasa sakit bukanlah penghalang melainkan jembatan menuju kekuatan yang lebih besar. Yang membuat Rangga terhenyak bukan hanya fakta bahwa sel-selnya semakin kuat, melainkan juga peningkatan level inti sukmanya yang tak terduga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia menyadari bahwa tingkat inti sukmanya tiba-tiba meningkat 1 poin persentase. Sebelumnya, proses ini akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Lalu, 20 menit kemudian, level inti sukmanya naik 1 poin persentase lagi. Kecepatannya 6 kali lebih cepat dari biasanya. Artinya, kecepatan peningkatan Rangga kini telah melonjak menjadi 6 kali lipat dari sebelumnya. Jika ia terus melaju dengan ritme ini, Rangga tidak membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai targetnya. Paling lama, hanya setengah bulan saja. Bahkan, jika momentum ini terus berlanjut, mungkin hanya butuh 12 hari untuk meningkatkan level inti sukmanya hingga batas maksimal. Penemuan ini membuat hati Rangga bergelora bak api yang berkobar. Kekuatan itu adalah segalanya baginya. Hanya dengan peningkatan kekuatan, ia bisa menjatuhkan keluarga Adikusuma lebih cepat. Hanya dengan kekuatan, ia bisa membalas dendam atas kematian orang tuanya. Keyakinan inilah yang membuatnya tetap tegak meski badai rasa sakit terus menghantam tubuhnya tanpa henti. Proses penguatan sel berlangsung selama hampir 60 menit. Dalam rentang waktu itu, level inti sukma Rangga meningkat 5 poin persentase penuh. Ia sudah lama tidak merasakan peningkatan secepat ini. Saat ini, level inti sukmanya telah mencapai angka 41%, masih menyisakan 59% lagi hingga sempurna. Namun, dengan kecepatan seperti ini, Rangga yakin bahwa ia hanya butuh 12 hari untuk mencapai puncaknya. Tidak hanya level inti sukmanya yang meningkat pesat, kebugaran fisiknya pun melambung ke tingkat yang sulit dibayangkan. Setelah beberapa bulan menjalani latihan penguatan sel, kekuatan fisik Rangga sudah mencapai batas yang nyaris tidak manusiawi. Namun, sesi singkat selama 1 jam ini memberikan sensasi yang sangat nyata. Tubuhnya terasa lebih kuat, lebih tangguh, dan intensitas peningkatannya tidak kalah dari momen pertama ia mulai berlatih penguatan sel. Mengepalkan tinjunya rat-rat, Rangga dapat merasakan kekuatannya sendiri yang kini melonjak drastis. Jika sebelumnya ia mampu menghantam dengan kekuatan 10 pon, kini pukulannya setidaknya memiliki daya rusak 13 hingga 15 pon setidaknya itulah gambaran kasarnya. Tentu saja, dengan kekuatan fisiknya saat ini, pukulan Rangga jauh melampaui sekadar 15 pon. Selain kekuatan, ada juga peningkatan signifikan dalam hal kecepatan dan reaksi. Meskipun ia hanya diam di tempat, Rangga bisa merasakan bahwa tubuhnya kini lebih gesit, lebih responsif. Segala gerakan terasa lebih ringan, lebih presisi, layaknya pedang yang baru diasah hingga tajam sempurna. Oke, bagus sekali, gumam Rangga pelan, matanya membara seperti bara api yang menyala di tengah malam kelam. Ia tahu bahwa tebakannya telah berhasil. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, mungkin pada saat Suryawan Laksana menyelesaikan misinya, Rangga akan muncul di hadapan keluarga Adikusuma sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih menakutkan. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.